Bagi kalian yang malas baca manhwa, maka kalian telah menemukan channel yang cocok. Selamat datang di channel Alur HW. Terakhir, aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu Bandera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Di part 5 kemarin, kita diperlihatkan pertarungan menarik Ilshin versus Gustav, dan tentunya dimenangkan oleh Ilshin. Namun kemenangan itu membuatnya pingsan hingga 1 minggu. Penasaran dengan lanjutan ceritanya kan? Bantu like dulu dong. Kalau tembus 100 miliar like, admin bakalan makan nasi rendang 1 tahun. Langsung aja ke alur ceritanya. Ilho memberikan sebuah persembahan berupa ikan. Ia berharap Ilshin bisa memulihkan tubuhnya dengan menyantap ikan itu. Ilshin memegang kepalanya, tak menyangka bahwa ikan raksasa itu berasal dari Ilho. Sementara Mina masih memeluk erat Ilshin karena terkejut. Kepala sekolah Cahai Gangsang pun membuka pintu karena penasaran dengan suara ribut dari dalam ruangan, dan ia terkejut melihat seekor ikan yang sangat besar di depannya. Miri dan Sword Demon pun datang untuk melihat apa yang sedang terjadi di dalam. Ilshin dengan santai mengalihkan topik. Ia ingin membuat makan siang dari ikan besar itu untuk semua murid dan pekerja di sekolah ini, sementara Mina masih shock dan tidak bisa berbicara. Ilshin mengangkat jarinya dan mengaktifkan kemampuannya. Seketika, ikan itu jatuh dari lantai atas. Saat jatuh ke tanah, ikan itu menggulingkan diri akibat tidak mendapatkan oksigen. Ilshin dengan canggung menjelaskan bahwa itu adalah ikan segar dari laut, dan ia akan mengganti biaya kerusakan gedung ini. Beberapa hari kemudian, di depan ruangan kelas 3, berdiri Sword Demon dengan pedang besarnya, dan di sampingnya Ilshin membawa sebuah buku. Ilshin perlahan menggeser pintu ruangan kelas itu. Saat ia mulai masuk, para murid langsung bergosip. Mereka mengira Ilshin adalah senjata rahasia asosiasi. Mereka juga menduga alasan masuk akalnya adalah karena ada hunter kelas S, yaitu Seong Mina, yang selalu bersamanya. Sword Demon mendengar gosip mereka dan menunjuk ke arah mereka. Namun mereka masih saja bergosip. Mereka juga menduga bahwa Ilshin adalah orang yang menghabisi monster kelas SS saat mereka berada di bunker. Mereka bertanya-tanya kenapa kepala sekolah tidak mau membicarakan faktanya dan harus merahasiakannya. Padahal para murid di akademi sudah mengetahui hal tersebut. Ilshin yang mendengar gosip itu pun bingung harus bereaksi seperti apa. Namun, Sword Demon langsung menancapkan pedangnya, membuat seisi kelas langsung diam. Dengan aura sombong, ia kesal karena para murid telat menyadari kehebatan Sword God. Sesaat kemudian, Ayu berdiri dan memerintahkan teman-temannya untuk memberi salam kepada guru Ilshin. Ilshin sontak melihat Ayu dan baru tahu bahwa Ayu adalah ketua kelas di sini. Seketika, dengan kompak para murid membungkuk dan memberi salam kepada Ilshin. Ilshin langsung terharu, ia larut dalam pemikirannya. Baru kali ini ia diberi salam oleh mereka seperti itu. Para murid pun mulai menyukai Ilshin akibat insiden monster kemarin. Ilshin pun senang karena tidak ada murid yang terluka. Ilshin mulai berbicara, karena mereka sudah beberapa hari tidak bertemu, maka mereka akan belajar sendiri lagi. Para murid yang sebelumnya gembira langsung murung, bahkan Ayu sangat kesal karena tingkah Ilshin tidak berubah. Ilshin langsung panik melihat ekspresi para murid. Padahal, ia berniat menyuruh mereka belajar sendiri agar ia bisa menulis alur cerita novel terbarunya. Namun, sepertinya ia tak bisa melakukannya. Ia takut akan didemo oleh para murid. Ilshin pun tertawa. Ia menjelaskan bahwa tadi ia hanya bercanda. Untuk pertemuan kali ini, Ilshin ingin mengadakan konseling satu persatu. Di depan kantor konseling, para murid sedang menunggu antrean untuk dipanggil oleh Ilshin. Dari dalam ruangan, Ilshin memanggil murid bernama Heojeo. Heojeo masuk dan langsung duduk di kursi depan Ilshin. Sistem kemudian menilai murid ini. Catatan khusus menyatakan bahwa murid ini terlihat sehat dari luar, namun memiliki masalah pada darahnya. Ilshin meminta Heojeo untuk tidak bergerak. Ia lalu mengulurkan jarinya untuk menyembuhkan murid itu. Seketika, Heojeo dikelilingi oleh aura penyembuhan milik Ilshin. Ia sangat terkejut karena merasakan perubahan dalam tubuhnya. Karena penasaran, ia bertanya kepada Ilshin bagaimana ia bisa melakukan hal itu. Tubuhnya kini terasa lebih kuat dan lebih sensitif 2 kali lipat. Ilshin tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya bergumam dalam hati, membanggakan sistem dan kekuatan penyembuhannya. Lalu ia memanggil murid berikutnya. Ilshin menunjukkan ekspresi tak senang. Ia bertanya, "Mengapa yang masuk kalian berdua?" Di depan Ilshin kini muncul Miri dan Sword Demon. Mereka berdua sangat senang karena mendapat giliran konseling. Ilshin berkata bahwa mereka berdua kan latihan di rumah, jadi kenapa perlu konseling di sini? Sword Demon dan Miri menyela, mengatakan bahwa ini adalah sekolah, jadi mereka tak ingin melewatkan kesempatan ini. Ilshin kesal,
namun akhirnya menerima permintaan mereka. Ia bertanya siapa yang duluan. Mereka berdua langsung berebut ingin menjadi yang pertama. Mereka saling menatap dan mulai berdebat. Ilshin hanya menatap mereka, seakan menyesal bertanya hal itu. Ilshin ingin melerai mereka karena sebenarnya mereka bisa konseling bersama-sama. Saat itu juga, sistem memberikan notifikasi. Anti berdoa dengan putus asa kepada Ilshin. Ilshin pun terkejut membaca pesan itu. Terlihat Anti bersama para pengikutnya menunduk dan memohon pertolongan agar diselamatkan. Ilshin mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba matanya membesar. Saat ini muncul banyak notifikasi peringatan. Ilshin bisa melihat situasi darurat di Antrina. Di sana banyak sekali pasukan semut merah dari kerajaan dengan senjata lengkap. Dari kejauhan, terlihat sebuah bukit yang melindungi desa para semut hitam. Pasukan semut merah mulai menaiki bukit itu. Jumlah mereka sangat banyak, hingga bukit itu dipenuhi oleh pasukan mereka. Bukan hanya semut saja, kali ini ada seekor monster naga berkepala banyak. Sistem memberikan notifikasi bahwa monster itu adalah pengikut dari Dominator of the Abyss Swamp, berusia 2.000 tahun. Catatan khusus, ia dipanggil oleh Arachne dan bisa beregenerasi tanpa batas. Monster berikutnya adalah macan putih yang bisa terbang. Monster itu adalah pengikut dari Strong and the Deceitful Beast, berusia 666 tahun. Catatan khusus, ia juga dipanggil oleh Arachne. Monster berikutnya adalah sosok binatang buas dengan aura api yang sangat kuat. Monster itu adalah pengikut dari Light Shining in the Highest Depths of the Sky, berusia 200 tahun. Catatan khusus, ia pun dipanggil oleh Arachne. Saat membaca dan melihat 3 monster itu, Ilshin mulai panik. Pasalnya, ketiganya adalah pengikut dari 3 dewa berbeda dan pastinya memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Sistem memberikan notifikasi bahwa ketiga pengikut ini memiliki kekuatan yang mirip atau bahkan lebih besar dari monster Gustav, monster kelas SS yang muncul kemarin. Ada kemungkinan besar seluruh semut hitam di Antrina akan musnah. Ilshin mulai kesal dan panik. Ia takut jika para pengikutnya musnah, maka ia akan kehilangan kekuatannya. Seketika, sistem memberikan peringatan darurat yang belum pernah diberikan sebelumnya. Jam dan detik berdetak kencang, gir-gir terus berputar. Sistem kemudian menampilkan notifikasi, waktu tersisa hingga Imperial Consort Arachne dan pasukan kekaisaran miliknya yang berjumlah 100 miliar serangga tiba di desa Antrina. 78 jam 12 menit 5 detik. Ilshin sangat terkejut mengetahui bahwa pasukan musuh terdiri dari 100 miliar serangga. Bahkan jika ia membeli satu truk penuh berisi baygon, ia belum tentu bisa mengalahkan semua serangga itu. Ilshin mulai cemas, ia takut tak bisa melindungi desa Antrina dan para pengikutnya. Dengan kekuatannya saat ini, ia bahkan hampir kalah saat melawan Gustav. Sword Demon dan Miri menatap Ilshin dan bertanya-tanya apa yang sedang ia pikirkan. Ketiga monster kelas tinggi itu memiliki kekuatan setara kelas SS, dan saat ini mereka sedang menuju desa Antrina milik para pengikut Ilshin. Ilshin sangat panik. Ia menggaruk kepalanya dengan cemas, keringat mulai membasahi wajahnya. Ia merasa sedang berada dalam masalah besar. Namun tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Ia masih memiliki quest dewa kelas rendah. Saat itu juga, ia tersenyum dan merasa ada secercah harapan. Ia mulai tertawa dan mengangkat tangannya. Sword Demon dan Miri yang menyaksikan itu pun kebingungan. Mereka mulai bertanya-tanya apakah kondisi Ilshin baik-baik saja setelah ia pingsan selama seminggu. Sistem kemudian memberikan notifikasi, quest promosi dewa kelas rendah. Saat ini Ilshin memiliki 6 pengikut kelas S dari 10. Ilshin pun mulai bersemangat dan ingin secepatnya menyelesaikan misi tersebut. Di jam istirahat, Chai Gangsan sedang menikmati makan siang gratisnya. Ia sangat melahap daging rendang milik Ibu Siti. Ilshin saat itu sedang mengintip dari kejauhan. Ia perlahan mendekati kepala sekolah Chai Gangsan dan mulai duduk di sebelahnya. Chai Gangsan hanya menatap Ilshin sambil mengunyah nasi rendang. Sistem memberikan notifikasi. Catatan khusus, Chai Gangsan kini menyukai Ilshin karena telah menolong anaknya. Kepala sekolah Chai Gangsan mulai berbicara. Ia bertanya kepada Ilshin tentang maksud dan tujuannya duduk di sampingnya. Ilshin menjelaskan bahwa kedatangannya karena ia memiliki sebuah permintaan. Ia kemudian berbisik ke telinga Chai Gangsan. Setelah mendengarnya, Chai Gangsan terdiam, mencerna apa yang dimaksud Ilshin. Sesaat kemudian, ia tertawa terbahak-bahak, lalu menyetujui permintaan Ilshin. Ia mengatakan bahwa ia mempercayai Tuan Yu Ilshin. Namun, ia sempat mengomel karena permintaan Ilshin dianggap sangat aneh. Setelah itu, ia melanjutkan menyantap nasi rendangnya. Dan sistem kembali memberikan notifikasi yang sama seperti sebelumnya. Ilshin sedikit keheranan dan kesal karena Chai Gangsan belum menjadi pengikutnya. Ternyata di belakang Ilshin,
Ada Seongmina dan Seongmiri. Seongmiri menyuruh kakaknya untuk berhenti melamun dan segera menghabiskan makanannya. Ilshin menatap mereka berdua dan bergumam bahwa berkat Seongmina yang telah menjadi pengikutnya, kini ia hanya membutuhkan 4 pengikut lagi untuk menyelesaikan quest promosi dewa kelas rendah. Ia sangat ingin menyelesaikan quest ini karena itu adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan desa Antrina dan para pengikutnya. Ilshin mulai berspekulasi. Ia berpikir bahwa kepala sekolah Cahai Gangsan belum memiliki keyakinan padanya, itulah mengapa ia belum bisa menjadi pengikutnya. Ilshin kemudian menawarkan bantuan dan bertanya kepada Cahai Gangsan apakah ada sesuatu yang bisa membuatnya percaya pada Ilshin. Cahai Gangsan pun terdiam sejenak, lalu terpikirkan sesuatu. Ia menduga bahwa Ilshin mengincar anaknya untuk dijadikan pacar. Ilshin terkejut karena kepala sekolah salah paham. Seongmiri dan Seongmina pun terkejut. Mereka mengira Ilshin mendekati kepala sekolah Cahai Gangsan karena ingin mendapatkan manajer Eunbi. Cahai Gangsan kemudian menjelaskan pada Ilshin bahwa meskipun ia menyukai Ilshin, mendapatkan anaknya tetaplah hal yang mustahil. Ilshin langsung menjelaskan bahwa seleranya bukan wanita tua. Serentak, Seongmina dan Cahai Gangsan murka. Kepala sekolah Cahai Gangsan langsung menancapkan sendok ke meja makan dengan kuat. Ia marah dan berkata bahwa putrinya sangat cantik, dan Ilshin adalah pria bodoh jika tidak menyukainya. Ilshin hanya menatap Cahai Gangsan dengan ekspresi keheranan. Bagaimanapun juga, ia harus mencari cara untuk menjinakkan gorila itu dan menjadikannya sebagai pengikut. Kepala sekolah Cahai Gangsan mencabut sendoknya, lalu mulai berbicara. Ia memuji Ilshin karena bisa membantu para murid dengan skill penyembuhan miliknya. Ilshin pun membenarkan dan menjelaskan bahwa Seongmina sudah mulai membaik berkat skill miliknya. Yang awalnya tidak bisa berbicara atau mengenali orang, kini mulai pulih. Cahai Gangsan pun terkejut. Ilshin kemudian membuat ekspresi licik dan menawarkan bantuan kepada Cahai Gangsan. Cahai Gangsan pun tertunduk, lalu bertanya dengan serius kepada Ilshin apakah dia bisa menyembuhkan seseorang. Tiba-tiba, sistem memberikan notifikasi. Quest pengikut kelas S, Cahai Gangsan telah dibuat. Ilshin terkejut melihat jendela sistem. Sistem menjelaskan detail quest. Sembuhkan teman Cahai Gangsan dan tunjukkan padanya kekuatan dari dewa yang hebat. Pemberi quest, Cahai Gangsan. Hadiah, fight milik Cahai Gangsan. Ilshin dengan gembira menyetujui permintaan Cahai Gangsan. Beberapa saat kemudian, tampak sebuah rumah sakit bertingkat dari kejauhan. Dari luar ruangan VIP, terlihat beberapa orang berjaga dengan sangat ketat. Di dalam ruangan itu, seorang wanita terbaring tak sadarkan diri, dikelilingi oleh banyak tanaman bunga merah muda yang sangat cantik. Ternyata, wanita itu adalah teman kepala sekolah Cahai Gangsan. Cahai Gangsan mulai bertanya, mengapa Ilshin hanya melihat saja dan tidak melakukan apa-apa. Karena penasaran, Ilshin bertanya mengapa wanita itu terlihat sangat muda. Padahal Cahai Gangsan mengatakan bahwa wanita itu adalah temannya. Cahai Gangsan menjelaskan bahwa wanita itu tidak bisa menua. Saat pertama kali bertemu, penampilannya sama seperti sekarang. Satu-satunya yang berbeda hanyalah rambutnya yang kini telah memutih. Cahai Gangsan lalu mengatakan bahwa wanita itu bukan teman biasa. Ia adalah sahabatnya. Mereka bahkan pernah bertempur bersama di medan perang. Wanita itu adalah pahlawan yang menyelamatkan Korea bersama Cahai Gangsan. Wanita itu bernama Miracle. Tiba-tiba, ia mengeluarkan auranya. Seketika, tanaman bunga di sekitarnya langsung layu dan mati. Ilshin yang melihat hal itu pun terkejut. Tak lama kemudian, 2 orang perawat masuk ke ruangan. Cahai Gangsan menjelaskan bahwa masa hidup Miracle sudah berada di ambang batas. Ia bisa bertahan hingga hari ini karena menyerap kehidupan dari tanaman bunga di sekitarnya. Sudah banyak dokter terkemuka dan hunter penyembuh kelas tinggi dipanggil untuk menyembuhkannya. Namun tidak ada hasil. Dengan nada pasrah namun penuh harap, Cahai Gangsan bertanya kepada Ilshin, apakah dia bisa menyembuhkan sahabatnya. Ilshin pun menyanggupi dan akan mencobanya. Sesaat kemudian, sistem memberikan notifikasi. Nama, Lee Mirae. Jenis kelamin, perempuan. Umur, tidak diketahui. Catatan khusus, sisa masa hidup sedang diperlambat dengan kondisi koma. Ilshin terkejut karena sistem tidak mampu melihat umur Miracle. Ini adalah kejadian pertama kalinya. Tiba-tiba terdengar suara wanita yang mengatakan bahwa Ilshin tidak sopan karena penasaran dengan umur seorang wanita. Sepasang mata muncul di hadapan Ilshin. Saat itu juga, Ilshin menduga bahwa suara itu berasal dari Miracle. Aura milik Miracle langsung menyelimuti tubuh Ilshin. Cahai Gangsan yang menyaksikan itu langsung senang, karena Miracle menyambut Ilshin ke dalam dimensi miliknya. Ia memegang Ilshin dan menaruh harapan besar padanya. Di dalam dimensi milik Miracle,
Terlihat banyak pepohonan yang subur dan kupu-kupu yang berterbangan dengan santai. Di depan Ilshin, ia melihat Miracle sedang duduk di bangku taman dan memberi makan burung-burung kecil. Miracle pun melirik ke arah Ilshin dan menyambut kehadirannya dengan senyum tenang. Ilshin menatap Miracle dengan penuh rasa penasaran. Ia sempat mengira kejadian ini hanyalah mimpi. Namun, sesaat kemudian ia tersadar bahwa tempat ini adalah dimensi milik Miracle. Tempat yang sangat mirip dengan dimensi milik Xiaomina. Ilshin mulai menyapa Miracle dan menanyakan tentang nama aslinya. Li Mirae. Miracle membenarkan ucapan Ilshin dan memanggilnya dengan nama lengkap. Ilshin terkejut karena Miracle bisa mengetahui namanya. Miracle kemudian berdiri dan berkata bahwa tentu saja ia tahu, karena Ilshin adalah orang yang terpilih. Ternyata, menurut sebuah ramalan, Ilshin adalah inkarnasi dari dewa kejahatan. Namun, berbeda dari bayangan kebanyakan, Ilshin di dunia nyata tampak menyedihkan dan bahkan baik hati. Hal itu membuat Miracle merasa sangat lega. Ilshin yang mendengarnya hanya bergumam kesal dalam hati. Seharusnya aku marah, kan? Miracle pun mengungkapkan bahwa niat awalnya adalah menyingkirkan Ilshin menggunakan sisa masa hidupnya jika ia benar-benar merupakan inkarnasi dewa jahat. Tapi karena Ilshin menunjukkan sisi manusiawinya, ia mengurungkan niat tersebut. Ilshin menahan emosinya, berusaha tetap sopan karena di hadapannya berdiri seorang pahlawan umat manusia. Ilshin pun bertanya mengapa ia dibawa ke dimensi ini. Miracle menjelaskan bahwa tubuh fisiknya sudah tidak berfungsi dan bisa dikatakan sudah mati. Ia hanya ingin berbincang santai dengan Ilshin tanpa tekanan dari dunia luar. Dengan nada cemas, Ilshin bertanya apakah Miracle bisa mengembalikannya ke dunia nyata. Ia ingin segera menyembuhkannya karena waktu yang ia miliki sangat terbatas. Sistem memberikan notifikasi bahwa waktu yang tersisa yaitu 68 jam 1 menit 5 detik. Miracle hanya menggelengkan kepala dan berkata bahwa ia tidak bisa disembuhkan. Ia kemudian bertanya kepada Ilshin, apakah Ilshin ingin mencoba menggunakan autoritinya kepadanya. Ilshin pun bertanya apakah itu memungkinkan, mengingat mereka berada di dimensi berbeda, sementara tubuh fisik Miracle ada di dunia nyata. Miracle menjelaskan bahwa autoriti milik Ilshin sangat hebat, bahkan lebih dari yang ia bayangkan. Ia lalu mempersilakan Ilshin untuk mencobanya. Ilshin kemudian mengaktifkan kemampuan penyembuhannya ke arah Miracle. Seketika, sekujur tubuh Miracle diselimuti oleh aura penyembuhan milik Ilshin. Kekuatan itu begitu besar hingga membuat Miracle sedikit terangkat dari tanah. Sistem kembali memberikan notifikasi, menghitung kualitas target untuk disembuhkan. Sesaat kemudian, sistem mengatakan bahwa Miracle gagal disembuhkan. Sistem menjelaskan bahwa target tidak bisa disembuhkan dengan jumlah divine power milik Ilshin saat ini. Ilshin terdiam, ekspresinya berubah menjadi tak senang. Dalam benaknya, ia mulai bertanya-tanya, seberapa besar divine power yang dibutuhkan untuk menyembuhkan Miracle? Ia pun semakin khawatir karena quest menjadikan Cai Gangsan sebagai pengikut bisa saja gagal. Tiba-tiba, Miracle perlahan jatuh ke tanah. Ilshin menatap Miracle dan bertanya dengan cemas mengenai kondisinya. Namun dengan suara lemah namun yakin, Miracle berkata, aku percaya padamu, Tuan Yu Ilshin, lalu tersenyum lebar saat mengucapkannya. Miracle mengatakan bahwa Ilshin adalah seorang yang masih muda dan banyak kekurangan. Namun, Miracle memutuskan untuk menempatkan takdir bumi kepada Ilshin. Sistem kemudian memberikan notifikasi. Selamat, Li Mirae telah menjadi pengikut kelima Ilshin. Li Mirae bernilai 2 kelas S. Kini, pengikut Ilshin bertambah 2, menjadi 8 dari 10. Ilshin sontak terkejut, namun ia merasa senang karena kini ia hanya perlu mencari 2 pengikut kelas S lagi. Miracle menatap Ilshin dan mengatakan bahwa ia bisa melihatnya. Jika Ilshin terus menyelamatkan dunia kecil seperti yang ia lakukan saat ini, mungkin suatu saat nanti Ilshin bisa menyelamatkan dunianya sendiri. Ilshin diam sejenak, ia berpikir, mungkin yang dimaksud Miracle dengan dunia kecil adalah dunia milik para pengikutnya. Tak lama kemudian, waktu pertemuan Ilshin dan Miracle hampir selesai. Saat itu juga, Miracle menaruh harapan besar kepada Ilshin di masa depan agar bisa menyelamatkan mereka semua. Miracle tersenyum lebar dan sangat menantikan hari itu tiba. Ilshin yang melihatnya hendak menghentikan Miracle, seakan masih banyak pertanyaan yang ingin ia tanyakan. Namun, Miracle mengatakan bahwa pertemuan kali ini sudah cukup, dan ia tak memiliki banyak waktu untuk mempertahankan dimensi ini. Perlahan, Miracle mulai menghilang. Saat itu juga, ia memberi Ilshin nasihat agar tak perlu khawatir. Pasalnya, solusi atas masalah Ilshin jauh lebih dekat dari yang ia duga. Ilshin agak sedih karena merasa pertemuan dengan Miracle sangat singkat. Dari raut wajahnya, terlihat jelas bahwa Ilshin masih menyimpan banyak sekali pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh Miracle.
Sistem kemudian memberikan notifikasi, skill pengikut Lee Mirae telah ditambahkan ke skill sharing. Baru, skill Premonition Dream, Lee Mirae. Ilshin pun terkejut, ia penasaran dan ingin langsung mengaktifkan skill itu. Namun, sistem kembali memberi notifikasi bahwa Ilshin tidak memiliki divine power yang cukup. Saat itu juga, Ilshin menghela napasnya, dan dimensi milik Miracle perlahan mulai menghilang. Sesaat kemudian, Ilshin membuka matanya. Ia kembali ke tubuh aslinya yang berada di rumah sakit. Cahai Gangsan yang melihat Ilshin sangat kelelahan pun mulai bertanya mengenai kondisinya. Ilshin hanya terdiam membisu. Tidak menjawab pertanyaan itu. Ia tampak tidak senang karena teringat nasihat terakhir dari Miracle. Pasalnya ia tidak paham apa maksudnya. Beberapa hari kemudian di Gym Academy, di dalam ruangan itu, Ilshin sedang menelepon seseorang sembari melihat Hades yang sedang bermain basket dengan para murid. Ilshin bergumam dalam hati, meskipun ia gagal menyelesaikan quest dari kepala sekolah, itu tak membuatnya kehilangan semangat dalam mencari pengikut. Saat ini, Ilshin sedang mempersiapkan cara lain untuk mendapatkan pengikut. Ilshin perlahan mulai memahami maksud Miracle. Ia mulai berpikir bahwa ia harus memeriksa sekitarnya seperti yang Miracle maksud. Dalam panggilan telepon, Ilshin meminta seseorang untuk mengirimkan sesuatu paling lambat besok. Setelah menutup telepon, Ilshin menatap ponselnya dengan ekspresi cemas. Ternyata, Ilshin telah mengambil kredit pinjaman dan pinjaman bulanan, serta mengosongkan akun banknya. Ilshin pun berharap semoga rencananya kali ini berhasil. Tiba-tiba, matanya tertuju pada Sword Demon yang sedang berlatih. Saat ini, Sword Demon sedang mengayunkan pedangnya berulang kali, dan setiap tebasannya menciptakan goresan warna emas. Sistem kemudian memberikan notifikasi, pedang itu bernama Sword Phantom Training Sword versi 2. Singkatnya, pedang ini dijual oleh All Slashing Heavenly Sword dan merupakan peningkatan dari versi 1. Ilshin menangis dan menggigit bibirnya saat mengingat bahwa ia mengeluarkan 20 juta koin demi pedang ini, dan berharap Sword Demon bisa menjadi pengikut kelas S. Tak hanya pedang, Ilshin juga mendapat sebuah buku sebagai hadiah gratis. Sistem kemudian menjelaskan bahwa buku itu bernama The Wise Taiji Sword, koleksi rahasia dari The Thousand Bladed Cut All, buku yang berisi esensi dari Zhang Sanfeng. Namun, Ilshin teringat kembali kata-kata dari Sword Demon. Saat Ilshin memberikan buku itu, Sword Demon dengan sopan menjelaskan bahwa dirinya tidak cocok dengan tipe swordsmanship yang tenang. Swordsmanship-nya adalah tipe yang ekstrim. Sword Demon melanjutkan bahwa teknik Heavenly Demonic God Sword miliknya sudah sangat kuat, dan jika ia mempelajari Wise Taiji Sword, ia sangat khawatir energi dan darahnya akan hancur. Ilshin yang mengingat hal itu langsung geram. Ia tidak tahu bahwa teknik yang ia berikan tidak cocok untuk Sword Demon. Saat itu juga, ia memaki All Slashing Heavenly Sword karena telah menipunya. Sword Demon saat ini sedang beristirahat sejenak. Keringat bercucuran dari wajahnya, seakan menandakan bahwa latihannya sudah cukup. Ia mengelap keringatnya dengan tangan kosong, pemandangan itu membuatnya terlihat seperti seorang artis. Ayu yang sedang bermain basket pun terdiam sejenak. Ia menatap Sword Demon, terpesona karena ia terlihat sangat keren. Bahkan sampai Ayu tanpa sadar mengeluarkan air liur. Sword Demon kemudian berbalik dan menyuruh agar berhenti menontonnya. Ia lalu memanggil seseorang untuk mendekat. Ayu langsung gugup hingga bola basket yang ia pegang jatuh. Ia pun menawarkan sebotol air kepada Sword Demon. Namun ternyata, Sword Demon tidak memanggil Ayu, melainkan Hades yang berada di belakang Ayu. Ayu terdiam dan langsung merasa malu. Hades kemudian berkomentar bahwa Sword Demon adalah orang yang tidak sopan. Sementara itu, murid-murid yang bermain bersama Hades malah mengejek Sword Demon karena belum bosan merasakan kekalahan. Dengan percaya diri, Sword Demon mengatakan bahwa hari ini berbeda. Hari ini, ia akan mengalahkan Hades. Meskipun Hades adalah kelas S, ia sangat yakin bisa menang. Ilshin tertarik melihat hal itu. Ia mulai berpikir bahwa mengalahkan kelas S bagi kelas A adalah hal yang sangat mustahil. Namun, Ilshin berspekulasi bahwa jika Sword Demon berhasil mengalahkan Hades, mungkin saja ia akan menjadi seorang kelas S. Apalagi sekarang Sword Demon memiliki teknik Heavenly Demonic God Sword, yang bukan sekadar teknik berpedang biasa. Ilshin tersenyum tipis. Sekali lagi, ia teringat perkataan Miracle yang menyuruhnya memperhatikan sekitarnya. Ilshin mulai berpikir bahwa mungkin yang dimaksud Miracle adalah Sword Demon. Hades kini melaju dengan cepat dan tidak akan segan-segan lagi. Sword Demon pun meladeninya, bersiap dengan pedangnya. Dengan mata tajam, ia menjelaskan kepada Hades bahwa dirinya sudah berbeda dari kemarin. Kini, ia telah menguasai Heavenly Demonic God Sword hingga ke tingkatan tinggi. Sword Demon mulai menebas ke arah depan. Namun,
Tiba-tiba matanya membesar, seolah tak percaya dengan apa yang terjadi. Hades yang tadi melesat cepat ke arahnya kini menghilang dari pandangan. Sekejap kemudian, sebuah serangan telak datang dari arah belakang kepala Sword Demon. Ternyata itu adalah serangan dari Hades. Hades memuji Sword Demon karena tekniknya sudah cukup bagus, tapi masih belum cukup untuk mengalahkannya. Sword Demon kesal karena tubuhnya masih terlalu lemah. Namun ia bergumam bahwa suatu saat nanti, ia pasti akan menang melawan Hades. Sword Demon pun tersungkur ke lantai. Hades hanya menatapnya dari belakang. Sesaat kemudian, Hades mengangkat Sword Demon dan mendukung perkataannya sebelum jatuh. Ia kemudian meminta izin kepada masternya untuk membawa Sword Demon ke ruang perawatan. Ilshin pun memperbolehkannya. Hades perlahan berjalan keluar dari ruang gym. Ayu dari belakang berlari, ingin mengikuti mereka berdua. Ilshin, dengan wajah khawatir, mulai bertanya-tanya, kapan Sword Demon akan menjadi kelas S? Jika hari-hari biasa, mungkin ia masih bisa bersabar. Namun kali ini, Ilshin sangat khawatir terhadap para semutnya. Ia berharap Sword Demon bisa menjadi kelas S secepatnya. Ilshin kemudian meminum extra joss. Sistem memberikan notifikasi, sinkronisasi dengan Godmaker telah bertambah dari 45% menjadi 46%. Authority milik Yu Ilshin telah diperkuat. Ilshin terkejut dan kesal. Pasalnya, ia telah meminum 2000 botol extra joss, namun hanya meningkat 1% saja. Ilshin kemudian melirik ke arah Seong Miri dan Seong Mina. Ia ingin bertanya tentang kondisi mereka, hanya saja Ilshin takut membuat konsentrasi mereka berdua buyar. Ternyata, saat ini Seong Mina sedang berusaha membatalkan segel milik Miri. Mina ingin membatalkan segel tersebut dengan alasan agar Miri bisa melindungi dirinya sendiri, daripada membuatnya tak berdaya hingga menjadi tumbal abis dragon. Sesaat kemudian, Mina merasakan sakit seolah diserang balik oleh segel dari tubuh Miri. Mina pun tak kuat menahannya. Terlihat dari tangan Mina yang memerah akibat menahan serangan itu. Ia pun sangat kelelahan. Miri yang melihat kondisi kakaknya langsung berbalik dan bertanya tentang keadaannya. Namun dengan santai, Mina mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Ilshin menatap mereka dan mulai bertanya-tanya lagi maksud dari Miracle yang menyebut tempat sekitar Ilshin. Ia mengira orang yang dimaksud Miracle adalah Sword Demon atau Seong Miri. Ilshin masih belum paham siapa sebenarnya yang dimaksud Miracle. Ilshin kemudian menghampiri Mina dan memberi nasihat agar tidak terlalu memaksakan diri. Ia juga memberikan semangat untuk mereka berdua. Mina pun teringat kata-kata Ilshin kemarin yang mengatakan bahwa ia tidak tertarik pada wanita yang lebih tua darinya. Saat itu juga, Mina langsung membuang muka. Miri dan Ilshin pun kebingungan melihat tingkah Mina. Mina kemudian menyebut namanya sendiri dengan pipi yang memerah. Ia lalu berteriak kepada Ilshin, "Jangan panggil aku kakak, cukup panggil Mina." Karena ia tak ingin terlihat lebih tua dari Ilshin. Ilshin tertawa kecil, menggaruk kepalanya, lalu menawarkan Mina sebuah lollipop besar. Mina, dengan gembira, langsung melupakan kejadian tadi dan berlari ke arah Ilshin untuk mengambil permen itu. Ilshin bergumam dalam hati bahwa dirinya juga harus menyembuhkan Mina jika ingin segel Miri bisa dibatalkan sepenuhnya. Ia kemudian melihat questnya. Jumlah pengikutnya yang sudah mencapai kelas S masih di angka 8. Ilshin menatap Mina yang sedang menikmati lollipop sambil bergumam, bahwa jika Miri dan Sword Demon bisa menjadi kelas S saat ini, maka ia tak akan khawatir soal desa Antrina. Namun, Ilshin tak punya banyak waktu. Kini, waktu tersisa 48 jam, 1 menit, dan 30 detik hingga kekaisaran tiba di desa Antrina. Ilshin kemudian teringat sesuatu dan memanggil Miri. Ia menjelaskan kepada Miri bahwa ia akan meninggalkan dunia ini sebentar saja. Ilshin juga berpesan, jika Sword Demon sudah siuman, maka tugasnya adalah menjaga Miri dan Mina. Miri yang mendengar itu pun terkejut. Ilshin menjelaskan bahwa ada hal penting yang harus ia lakukan seorang diri. Miri pun bertanya dengan penasaran. Namun Ilshin hanya tersenyum lebar dan menjawab, "Tidur." Ia pun perlahan mendekati kasurnya. Kini, Ilshin melangkah ke tempat tidur. Ia mengganti kaos kakinya, menepuk-nepuk selimutnya, lalu mulai berbaring. Seperti seorang prajurit yang bersiap masuk ke medan perang dalam senyap, Ilshin memejamkan mata dengan tujuan berlatih dengan penguntitnya di alam mimpi. Ilshin menjelaskan bahwa waktu berjalan lebih lambat di alam mimpi. Jika ia berlatih selama 3 bulan di sana, maka hanya 2 hari berlalu di dunia nyata. Sebuah keuntungan yang tak bisa didapatkan di dunia fisik. Ilshin tersenyum tipis, seperti seseorang yang tahu bahwa dirinya tengah menanam benih kemenangan. Ia tak sabar melihat seberapa jauh dirinya bisa berkembang. Sesaat kemudian, Ilshin mulai tertidur. Saat membuka matanya, ia sudah berada di kuil Sword God.
Di sana terlihat banyak pedang raksasa menjulang tinggi layaknya pilar-pilar penopang kuil suci. Di bawahnya, ada sebuah singgasana yang diduduki oleh seseorang. Tampilan tubuh pria itu sudah menjawab segalanya. Penuh bekas luka, tanda bahwa ia telah melintasi banyak pertarungan yang mengguncang langit dan menggoyang bumi. Ilshin menatapnya dengan dingin. Ternyata, ini adalah dimensi milik All Slashing Heavenly Swords. Bukan kali pertama ia datang ke sini. Dulu, saat pertama kali ia menatap mata pemilik dimensi ini, tubuhnya hampir roboh karena tekanan yang luar biasa. Tak lama kemudian, Ilshin bertanya mengenai perbaikan pisau dapur miliknya. All Slashing Heavenly Swords menjawab bahwa ia belum selesai, dan butuh waktu lebih karena bilahnya sangat rusak. Ilshin pun ingin meminjam sesuatu sebagai pengganti sementara. Mata All Slashing Heavenly Swords langsung bersinar seperti bulan purnama di malam perang. Ia mengatakan bahwa biayanya adalah 1 juta gold coin. Ilshin kesal, bertanya kenapa harganya naik 2 kali lipat. All Slashing Heavenly Swords tersenyum meledek, lalu berkata, "Kalau kau miskin, tak perlu meminjamnya." Ilshin merasa tak punya pilihan lain. Dengan berat hati, ia membuka jendela sistem dan bersiap membayar 1 juta koin. Sebelum menekan tombol transfer, hatinya bimbang seperti daun yang digoyang angin badai. Marah, takut, dan khawatir ditipu lagi. Namun akhirnya, ia menekan tombol itu. Sesaat kemudian, cahaya menyilaukan muncul di hadapannya. Satu pedang, seharga 1 juta koin, perlahan mendekat ke arah Ilshin. Ia masih tak bisa melihat jelas pedang itu karena cahaya terang menutupi pandangannya. Namun, senyum lebar All Slashing Heavenly Sword sudah cukup membuatnya curiga. Dan benar saja, yang muncul adalah sebuah pedang kayu. Ilshin mulai mengomel, jengkel karena pedang itu jauh dari harapannya. Ia merasa ditipu lagi. Namun All Slashing Heavenly Swords dengan wajah polos berkata bahwa pedang itu jauh lebih bagus dari tampilannya. Ia menyuruh Ilshin mencobanya. Tak lama, sistem memberikan notifikasi. Pedang kayu usang dan rapuh. Sebuah pedang kayu dari pohon aprikot berusia 850 tahun. Catatan, pedang ini digunakan oleh pendiri Mount Wasek untuk latihan. Ilshin yang membaca notifikasi itu langsung terkejut. Ia tak menyangka bahwa pedang yang tampak biasa itu menyimpan sejarah luar biasa. Pedang ini telah menua bersama waktu, namun tetap kokoh layaknya tekad seorang pendekar sejati. Dan kini, pedang itu berada di tangannya. Seolah sejarah besar telah mempercayakan babak selanjutnya kepada Ilshin. Ilshin langsung terdiam dan tak lagi mengoceh. Pasalnya pedang ini ternyata tidak seburuk yang ia kira. Untuk menyelamatkan harga dirinya, Ilshin pun mencari-cari alasan. Ia berkata bahwa karena sudah membayar, maka tak ingin pembelian itu menjadi mubazir. Jadinya, terpaksa harus memakai pedang itu. Seperti seseorang yang menerima takdir dengan ragu, Ilshin menggenggam pedang itu dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu mengaktifkan Apex of Swordsmanship. Sesaat kemudian, All Slashing Heavenly Swords berkata bahwa jika tingkat sinkronisasi dengan pedang kayu milik pendiri Mount Wasek mencapai 50%, maka akan terjadi sebuah keajaiban. Ilshin yang mendengar itu langsung bersemangat, matanya bersinar seperti obor yang baru disulut di tengah malam. Ia penasaran, keajaiban seperti apa yang dimaksud? All Slashing Heavenly Swords menambahkan bahwa tingkat sinkronisasi akan meningkat setiap hari selama Ilshin terus berlatih di tempat itu. Ilshin pun mengangguk membenarkan. Ia merasakan sendiri bahwa sinkronisasi memang lebih mudah ditingkatkan di alam mimpi. Namun, ada yang terasa aneh. Pedang kayu itu masih bergetar dalam genggamannya, seolah hendak membisikkan sesuatu yang belum ia pahami. Ilshin menatap pedang itu dalam diam, lalu mulai bertanya-tanya tentang bentuk keajaiban yang akan muncul kelak. Tak lama, All Slashing Heavenly Swords tersenyum tipis, senyum yang seolah menandai dimulainya bencana, dan berkata bahwa latihan beratnya akan dimulai sekarang. Tiba-tiba, serangan mendadak dari pedang raksasa milik All Slashing Heavenly Swords menghujam ke arah Ilshin. Terkejut, Ilshin refleks menangkis serangan itu. Dengan mudah, ia pun tercengang. Si pedang kayu berhasil menahan serangan dari dewa pedang itu. All Slashing Heavenly Swords tersenyum puas, ekspresi yang menandakan bahwa pertarungan dahsyat nan melelahkan baru saja dimulai. Ia menatap Ilshin dan berkata, "Serang aku, sekali saja." Sistem pun memberikan notifikasi. Waktu tersisa, 30 jam 50 menit 10 detik. Tingkat sinkronisasi, 46%. Beberapa saat kemudian, di area itu terlihat banyak bekas goresan serangan dari All Slashing Heavenly Swords. Ilshin kini tengah jongkok, memegangi pedangnya sambil mengatur napas. Dalam hatinya, ia kesal karena dalam mimpi sebelumnya ia belum berhasil menyerang balik dewa pedang itu, walau hanya sekali.
All Slashing Heavenly Swords tersenyum tipis dan berkata dengan nada mengesankan bahwa Ilshin berhasil menahan 10.000 serangannya. Namun, belum selesai. Setelah ini, ia akan menyerang Ilshin sebanyak 10.000 kali lagi. Tanpa aba-aba, All Slashing Heavenly Swords langsung melayangkan serangan. Ilshin yang mulai terbiasa, kini dapat membaca pola-pola serangan tersebut. Di sela-sela latihan, ia menenggak banyak sekali potion extra joss untuk meningkatkan stamina dan asimilasinya. Sistem kembali memberikan notifikasi. Waktu tersisa, 20 jam 1 menit 0 detik. Tingkat sinkronisasi, 46,5%. Waktu terus bergulir. Ilshin tampak sangat kelelahan. Keringatnya membasahi tanah tempat ia berpijak. Napasnya seperti hembusan badai yang mulai melemah. Namun, bibirnya tersungging senyum. Setelah menerima ribuan serangan, ia akhirnya mulai mengetahui titik lemah All Slashing Heavenly Swords. Dengan langkah penuh tekad, Ilshin mulai berlari cepat seperti anak panah yang melesat dari busurnya. All Slashing Heavenly Swords terkejut melihat gerakan itu. Dalam sekejap, Ilshin berhasil menebas lebih dulu sebelum Dewa Pedang itu sempat menyerangnya. All Slashing Heavenly Swords menatap Ilshin dengan raut cemas. Serangan itu mengenainya. Dari belakang terlihat luka sayatan yang jelas membekas. Ilshin berbalik dan tersenyum puas. Akhirnya, ia berhasil melakukan serangan pertama. Sistem memberikan notifikasi. Waktu tersisa, 20 jam 0 menit 30 detik. Tingkat sinkronisasi, 47%. Ilshin meneguk satu potion extra joss miliknya. Ia masih harus mengejar target sinkronisasi 50%. Namun tiba-tiba, All Slashing Heavenly Swords mengulurkan tangan dan menatap Ilshin dengan bangga. Lalu berkata bahwa ia ingin meminta satu potion extra joss. Ilshin kesal. Ia merasa sedang dipalak. Dengan sifat pelit yang tak pernah luntur, Ilshin langsung enggan memberikannya. Tapi tanpa ia sadari, di belakangnya muncul retakan cahaya yang perlahan membesar. Tiba-tiba, satu tangan raksasa muncul dari celah cahaya itu dan menangkap Ilshin. Ternyata, itu adalah tangan milik Eternal Seeker. Sudah saatnya untuk menempa otot, ucap Eternal Seeker dengan nada tenang namun mengintimidasi. Ilshin terkejut, tak menyangka Eternal Seeker muncul dan menculiknya dari dimensi milik All Slashing Heavenly Swords. Namun sebelum ia benar-benar pergi, Ilshin sempat melempar satu botol extra joss ke belakang. Mungkin sebagai hadiah, atau mungkin sebagai sindiran terakhir. Berpindah ke kuil otot. Dimensi milik Eternal Seeker tampak seperti ruang gym raksasa yang dipenuhi berbagai peralatan untuk melatih otot, seolah-olah tubuh adalah senjata utama dalam medan perang yang akan datang. Eternal Seeker mengatakan bahwa menempa otot adalah hal terbaik yang bisa dilakukan untuk persiapan perang. Ia mengucapkannya dengan bangga sambil memamerkan otot-otot kekar bagaikan patung marmer yang diukir dewa-dewa kekuatan kepada Ilshin. Tanpa peringatan, Eternal Seeker langsung mencambuk Ilshin. Ilshin menangis dan memaki Eternal Seeker karena benar-benar mencambuknya tanpa aba-aba, seperti sambaran petir di siang bolong. Namun, Eternal Seeker hanya tertawa dan memuji otot Ilshin yang mulai terlihat kekar dan sangar. Eternal Seeker lalu menyuruh Ilshin mengangkat beban 2 ton sebagai pemanasan. Ilshin tampak tidak senang karena baru saja dicambuk, namun ia menahan emosinya dan mencoba tetap terlihat sopan. Ia tahu, untuk melindungi para pengikutnya, ia butuh kekuatan. Tekadnya sekeras baja. Ilshin menjatuhkan pedangnya, lalu melangkah mendekati barbel raksasa. Ia mengaktifkan skill sharing miliknya, dan dengan percaya diri mengangkat barbel itu dengan mudah. Namun, tak lama kemudian, tubuhnya mulai bergetar. Barbel itu terasa sangat berat, seperti memikul dunia di pundaknya. Ilshin tak menyerah. Raut wajahnya menunjukkan perjuangan habis-habisan. Urat-uratnya menonjol bagi akar pohon tua yang mencengkeram tanah. Darah mulai menetes dari hidungnya, matanya membesar, tapi tekadnya tetap menyala. Semua itu demi pengikutnya. Eternal Seeker bertepuk tangan dan memuji Ilshin, lalu menyarankannya meminum potion extra joss agar ototnya tidak terluka parah. Tak lama kemudian, Ilshin duduk terkulai dan meminum extra joss. Sistem pun memberikan notifikasi, waktu tersisa 10 jam 1 menit 5 detik. Tingkat sinkronisasi, 48%. Tiba-tiba, Soundless Trapping Nikmare merasa bersemangat, karena giliran dimilikinya telah tiba. Ilshin tampak tidak senang. Ketakutannya untuk kembali ditelan tanaman Nikmar itu terlihat jelas dari wajahnya. Dan benar saja, begitu memasuki dimensinya, Ilshin langsung ditelan tanpa aba-aba. Di dalam tenggorokan makhluk itu, Ilshin mulai bergerak panik, meminta pertolongan. Ia menjelaskan bahwa jika tertidur di tempat ini, ia akan kembali ke dunia nyata. Karena itu,
Ilshin melatih dirinya untuk tetap sadar, mengendalikan raganya di tengah kegelapan yang menelan. Dengan tekad membara, ia menusuk tanaman itu menggunakan pedang kayunya. Tercipta robekan besar agar ia bisa keluar. Namun tanaman itu segera beregenerasi. Ia mulai mendekati Ilshin lagi dengan niat menelannya. Tiba-tiba, Soundless Trapping Nightmare tersipu malu, mendesah, dan menyuruh Ilshin memukulnya lebih keras lagi. Ilshin hanya menatapnya dengan pandangan jijik dan berkata bahwa mereka semua sudah gila. Sistem kemudian memberikan notifikasi, waktu tersisa 0 jam 1 menit 1 detik. Tingkat sinkronisasi, 49%. Ilshin merasa dilema. Ia sudah berjuang sekuat tenaga, namun masih kurang 1%. Untuk mendapatkannya, ia harus meminum 2,000 extra jos, hal yang mustahil dalam 1 menit. Tiba-tiba, ia teringat ucapan Soundless Trapping Nightmare. Pukul lebih keras. Kata-kata itu membakar semangatnya. Ilshin melaju pesat ke arah Nightmare. Soundless Trapping Nightmare kegirangan, seperti tanaman yang haus akan cahaya matahari. Ilshin tersenyum tipis, ingin mencoba melihat sejauh mana perkembangan kekuatannya. Ia melompat tinggi dan menghujani tubuh Nightmare dengan sayatan demi sayatan. Namun, Nightmare justru merasa puas, seakan menikmati tiap luka seperti belayan kasih. Ilshin menyadari bahwa makhluk ini benar-benar telah kehilangan akal sehat. Ia berdiri di hadapan Soundless Trapping Nightmare dengan tatapan tajam, menegurnya untuk berhenti menikmati rasa sakit dan menuntut 1% latihan terakhir. Sistem pun memberikan notifikasi terakhir, waktu tersisa 0 jam 0 menit 0 detik. Ilshin sangat kelelahan, namun dirinya juga sangat kesal. Tak lama kemudian, sistem memberikan notifikasi, sinkronisasi 49,9%. Ilshin terkejut. Ia mulai menggeram, merasakan seolah sedang dipermainkan oleh sistem. Dirinya saat ini merasa bisa gila. Ilshin terus mengomel karena tak mendapatkan hasil yang sempurna. Dan kemudian, ia kembali dikejutkan oleh suara tawa. Soundless Trapping Nightmare tertawa puas, menyaksikan Ilshin seperti itu. Dengan senangnya, ia berkata, Heavenly Demonic God Sword adalah yang terbaik. Tiba-tiba, sinkronisasi mencapai 50%. Mulai saat ini, Ilshin bisa turun tangan langsung di desa Antrina. Dengan nada kecewa, Ilshin berkata, apa hanya ini saja? Ekspektasinya tinggi terhadap keajaiban yang disebut oleh All Slashing Heavenly Swords, dan itu membuatnya semakin kesal. Sistem memberikan notifikasi lain. Mentalitas dan stamina para pengikut kelas A milik Ilshin akan meningkat sebagai hasil dari sinkronisasi. Ilshin terdiam sejenak. Kini ia mengerti, hal inilah yang dimaksud oleh All Slashing Heavenly Swords. Dalam hati, Ilshin pun berharap Sword Demon dan Miri bisa tiba-tiba menjadi kelas S. Namun belum selesai berpikir, sistem kembali memunculkan jendela notifikasi. Banyak sekali. Sistem memberitahukan situasi terkini. Serangan pertama pasukan kekaisaran di Antrina telah dimulai. Ini menjadi tanda dimulainya perang suci, di mana takdir Yu Ilshin dipertaruhkan. Ilshin ingin sekali bergegas ke Antrina. Namun ia teringat sesuatu, ia harus segera pergi ke atap sekolah untuk mengambil paketnya terlebih dahulu. Di Antrina, suasana sangat mencekam. Atmosfernya berbeda. Tekanan perang terasa menakutkan. Pasukan kekaisaran dan 3 monster kelas tinggi hampir sampai di Antrina. Mereka tidak sabar untuk menghancurkan para pengikut Ilshin. Namun mereka masih menunggu perintah dari Arachne, yang duduk di singgasananya. Arachne menatap kastil Antrina, kastil yang dibangun oleh autoriti milik Evil God. Rumor mengatakan bahwa kastil itu tidak bisa ditembus karena sangat kokoh. Arachne kemudian memberikan perintah pertama. Pasukan Fleetfly Beelzebufo, maju ke depan. Pemimpin Fleetfly Beelzebufo menerima perintah itu dengan senang hati. Ia langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Ribuan serangga lalat dengan tombak di tangan mereka mulai terbang ke arah kastil Antrina. Sang pemimpin menjilati senjatanya, meremehkan pasukan milik Ilshin. Anti menatap pasukan kekaisaran itu dengan penuh kekhawatiran. Jumlah mereka sangat banyak. Divine power miliknya saat ini tak cukup untuk menghentikan semuanya. Ilshin ternyata sudah menyuruh mereka semua tetap berada di kastil. Jangan kabur. Anti mulai memegang tangannya yang gemetar, dan dengan pasrah berharap Ilshin bisa datang secepatnya. Salah satu penjaga Antrina menjelaskan, satu pasukan Fleet Beelzebufo bisa melelehkan batu. Mereka khawatir batu kastil akan hancur lebur jika diserang oleh ribuan lalat itu. Penjaga lainnya ketakutan. Mereka hanya bisa pasrah saat melihat pasukan itu mulai menyerang dari langit. Pemimpin Fleet Beelzebufo menyebut nama dewa mereka, God of Filth and Infectious Disease,
untuk mengutuk makhluk rendahan yang ada di hadapan mereka. Tangan pemimpin itu mengeluarkan aura kekuatan, menyerap udara di sekitarnya. Bukan hanya dirinya saja. Semua pasukan Fleet Fly Beelzebufo melakukan hal serupa, mempersiapkan tembakan kotoran. Tiba-tiba, retakan cahaya emas muncul dari langit, membuat pasukan itu terkejut. Kaki raksasa muncul, siap menginjak mereka semua. Arachne mulai panik. Ia menduga bahwa Evil God telah datang. 3 monster kelas tinggi yang melihat Ilshin bisa masuk ke Antrina. Mereka dibuat cemas. Kaki Ilshin menyentuh tanah, langsung menginjak pasukan kekaisaran yang berada di bawahnya. Ilshin telah muncul, dengan postur tubuh raksasa. Dan tak hanya itu, ia membawa banyak sekali botol Baygon yang siap digunakan. 2 lalat langsung tumbang hanya karena mencium aroma Baygon milik Ilshin. Padahal Baygon itu belum disemprot, tapi mereka langsung tumpas. Ilshin menatap mereka dengan senyum lebar dan berkata agar para serangga melihat pasukan Baygon miliknya yang berbaris rapi. Dalam hati, Ilshin memuji dirinya sendiri, karena ia bertingkah terlalu keren. Pemimpin pasukan gemetar saat melihat botol bertulisan insektisida, mulai bertanya-tanya, apakah itu bahasa dari Evil God? Ilshin pun mulai menatap tajam ke arah pemimpin pasukan lalat. Pemimpin pasukan itu dibuat ketakutan saat melihat tatapan tajam dari Ilshin. Pemimpin pasukan lalat itu tiba-tiba dihubungi oleh dewanya. Pesan yang datang sangat jelas, ini adalah peperangan yang tidak bisa dimenangkan. Sang dewa pun memerintahkan agar mereka segera mundur, atau akan habis di tempat. Ilshin menatap serangga-serangga itu dengan ekspresi jijik. Dan kemudian, Ilshin mengaktifkan kemampuan jarinya. Beberapa Baygon disemprotkan sekaligus. Ilshin sangat senang, karena akhirnya ia berhasil mendapatkan skill milik Johan. Kali ini, ia terlihat lebih keren, karena tidak menyentuh Baygon itu secara langsung. Pemimpin pasukan lalat tidak sempat menghindar. Ia langsung terkena semprotan Baygon milik Ilshin. Tubuhnya mulai terluka, dan dalam kebingungan ia bertanya, apa ini? Serangan macam apa ini? Ia mulai menduga, yang digunakan Ilshin adalah racun tingkat tinggi. Sesuatu yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Dengan panik, pemimpin itu langsung memerintahkan mundur. Initiate retreat. Namun terlambat. Efek Baygon mulai menjalar ke tubuhnya. Saat itu juga, Ilshin kembali menyemprotkan Baygon. Pasukan lalat mulai kewalahan. Mereka tidak bisa melawan. Ilshin terus menyemprotkan Baygon, tanpa belas kasih. Dan sesaat kemudian, pasukan lalat hilang tak bersisa. Mereka semua tewas akibat menghirup aroma Baygon. Pasukan semut yang melihat kejadian itu mulai panik. Mereka ingin lari, menghindari gas beracun itu. Namun, Arachne berteriak dari belakang. Ia memberi perintah, maju, jangan takut. Dia cuma 1 orang. Dan kemudian ancaman itu datang. Siapapun yang kabur, akan mati di tanganku. Ilshin menatap mereka. Jumlah mereka sangat banyak. Bahkan, mereka bisa mengisi penuh kota Jakarta. Pasukan semut yang mendengar ancaman Arachne, terpaksa maju. Namun naas, mereka semua gugur, karena menghirup gas beracun dari Baygon. Arachne menggeram kesal. Ilshin telah mengalahkan begitu banyak pasukan, tanpa harus mengeluarkan kemampuan sesungguhnya. Dengan marah, Arachne berteriak kepada Ilshin karena telah menghabisi pasukannya. Ia kemudian memanggil salah satu monster kelas tinggi, Macan Putih. Arachne meminta kekuatannya. Macan Putih itu menyetujui. Ia melangkah ke depan, dengan sayapnya yang megah. Ilshin hanya menatap, menunggu apa yang akan dilakukan. Macan Putih mulai mengibaskan sayapnya. Dan dari sana, tercipta angin kencang, seperti kipas angin raksasa. Gas beracun milik Ilshin perlahan, berbalik arah. Ilshin langsung memaki Macan Putih itu karena mengembalikan gas miliknya. Ia mulai khawatir, gas itu bisa membunuh pasukannya sendiri. Pasukan kekaisaran mulai menyerbu. Gas beracun juga mulai mendekatinya. Ilshin panik. Ia bertanya-tanya, apa yang harus kulakukan sekarang? Dengan sisa tenaganya, Ilshin mencoba mengaktifkan Baygon sekali lagi. Para pengikutnya hanya bisa bersorak dan berdoa, agar Ilshin menang. Namun, Baygon miliknya malah terbang, terhempas angin dari Macan Putih. Ilshin kesal. Sial, uangku terbuang sia-sia. Ia kembali memaki Macan Putih sialan itu. Arachne juga mulai kesal. Pasalnya, Evil God masih menggunakan gas beracun itu lagi. Dan, banyak pasukan semutnya mati karena itu. Ilshin dan Kastil Antrina kini dikepung. Pasukan semut mulai mengelilinginya dari segala arah. Ilshin menatap Macan Putih dengan panik dan berkata, apa yang sedang kau lakukan? Macan Putih itu, ternyata sedang menyantap satu persatu pasukan semut. Dengan tenang, ia berkata,
Mereka semua adalah tumbal yang sangat cocok. Ilshin menatap macan itu dengan jijik. Macan yang seharusnya menjadi rekan semut, justru rela menjadikan mereka tumbal, demi memperoleh kekuatan. Arachne melihat kejadian itu, namun tidak peduli. Mau ratusan, ribuan, bahkan jutaan semut, yang Arachne pikirkan hanyalah, macan putih harus mendapatkan kekuatan luar biasa, untuk menghabisi Evil God. Tanpa banyak bicara, Arachne memerintahkan pasukan capung untuk menyerang. Di sisi lain, Ilshin masih berpikir. Ia sedang mengupil, sambil mencaci macan putih itu. Ilshin kesal, karena ulah macan itu, ia tidak bisa mendapatkan hasil maksimal. Padahal, baygon yang ia beli, berasal dari pinjaman online, dari berbagai aplikasi. Namun kini, baygon itu semua terbang, dihembus angin macan putih. Dengan marah, Ilshin hendak menggunakan kekuatan jarinya pada macan putih. Namun, ia terkejut. Di atas langit, tampak ribuan capung, terbang dari kerajaan. Capung-capung itu membawa semut merah, dengan penutup mata putih. Mereka disebut, pasukan buta. Arachne memuji kekuatan rahang mereka. Katanya, mereka bisa menghancurkan batu hanya dengan rahang. Namun Arachne, tidak terlalu berharap banyak. Yang ia inginkan hanyalah, pasukan buta bisa melukai Evil God. Sisanya, akan diurus oleh 3 monster tingkat tinggi. Pasukan buta mulai turun dari capung, dan mengarah ke Ilshin. Ilshin hanya menatap dari bawah. Ratusan pasukan buta mulai mendekat. Namun Ilshin tak tinggal diam. Ia mengaktifkan skill share, dan tubuhnya mulai berotot. Pasukan buta tidak peduli. Mereka hanya ingin sampai ke tubuh Ilshin, dan mengoyaknya secara brutal. Satu pasukan semut sudah sampai di lengan Ilshin, dan mulai merobek ototnya. Namun, usahanya gagal. Rahang mereka patah. Karena otot Ilshin telah menjadi keras seperti besi. Eternal Seeker pun tersenyum puas. Karena Ilshin telah memilih menggunakan otot untuk pertahanan. Latihannya tidak sia-sia, tubuhnya kini seperti besi. Pemimpin pasukan buta memberi semangat, di depan kita hanya ada satu Evil God, jika kita terus menyerang, pertahanannya akan roboh. Semangat mereka menyala. Dalam sekejap, ratusan pasukan buta mulai mendarat di tubuh Ilshin. Lalu, bukan ratusan lagi, bahkan jutaan sudah menempel dari kaki hingga kepala. Ilshin kemudian mengangkat satu jarinya. Ia mengaktifkan kemampuan api miliknya. Perlahan, jari-jarinya yang lain mulai menyala. Pasukan buta yang berada di jari Ilshin mulai terbakar. Ilshin lalu menggunakan jempolnya untuk menduplikasi api itu. Api menjalar, membakar pasukan yang menempel di tubuh Ilshin. Api miliknya sangat dahsyat, bahkan meninggi berkali-kali lipat dari tinggi Ilshin. Ilshin perlahan mulai melangkah maju. Tubuhnya tak tergores sama sekali. Latihan kemarin memang membuahkan hasil. Meski perjuangannya tidak mudah, Ilshin kembali mengeluarkan api. Satu tangannya mulai bersiap untuk mengutik api itu. Dan kemudian, serangan dimulai. Ilshin mengutik beberapa api ke arah musuh. Beberapa saat kemudian, tampak api seperti meteor meluncur ke arah para semut. Pasukan semut musuh mulai panik. Tembakan api sangat banyak. Meteor api itu mendarat, dan menimbulkan ledakan besar di tengah barisan semut musuh. Seketika, mereka mulai berlari dan saling mendorong. Semua ingin selamat dari serangan mematikan milik Evil God. Namun, naas, ledakan itu menghancurkan mereka semua, menjadi berkeping-keping. Ilshin kelelahan. Divine Power-nya mulai menipis, karena sejak pergi ke Kastil Antrina, Ilshin belum sempat beristirahat sama sekali. Sistem memberikan notifikasi, quest promosi Dewa Jahat kelas rendah, tumbal biasa telah mencapai 52 juta dari 1 miliar. Ilshin menggerutu dalam hati. Ia kesal, karena serangannya belum cukup kuat untuk menghabisi 1 miliar musuh sekaligus. Padahal jika Ilshin bisa mendapatkan 1 miliar nyawa musuh, ia akan menerima kekuatan tambahan yang luar biasa. Dalam pikirannya, Ilshin masih mengoceh. Sebenarnya ia sudah cukup beruntung, karena telah mencapai 50% sinkronisasi. Namun, itu belum cukup. Belum cukup untuk menghadapi 99 miliar musuh dan 3 monster kelas tinggi. Ilshin tiba-tiba merasa pusing. Efek dari penggunaan Divine Power yang terlalu banyak mulai terasa. Dari kejauhan, satu monster kelas tinggi menatap Ilshin. Tatapan itu dingin, penuh amarah. Ternyata, monster itu adalah utusan dari Flame Shining in the Highest Sky. Monster itu murka, karena Ilshin berani menggunakan api yang sama seperti api milik masternya. Ilshin menatap monster itu dengan cemas dan berkata pelan, monster jelek itu punya karakter yang sangat unik. Tak lama setelah itu,
Arachne memerintahkan semua monster utusan Great God untuk menghabisi sang Evil God. Monster api kelas tinggi itu segera meminta izin pada Arachne. Ia ingin mengambil 100 juta tumbal untuk mengalahkan Evil God. Tanpa berpikir panjang, Arachne menyetujui. Namun, para pasukan semut yang mendengar itu keberatan, karena mereka tidak datang untuk menjadi tumbal. Arachne marah besar. Ini semua demi kemenangan kekaisaran. Monster api itu tidak menunggu. Ia langsung menyerang para semut dengan api yang sangat dahsyat. Dalam sedetik, para semut berpindah alam. Tumbalnya sudah terpenuhi. Dan saat itu juga, monster api melaju ke arah Ilshin. Aura api membara di sekitarnya. Ilshin merasa ada yang aneh. Monster itu semakin dekat. Dengan tatapan penuh kebencian, Ilshin mulai panik. Karena monster itu kini terlihat semakin besar. Ilshin menggaruk kepalanya. Masalahnya bertambah lagi. Sebelum menyerang, monster itu menatap Ilshin dengan tajam, lalu berubah bentuk menjadi sebuah bola gangsing, berputar dengan kecepatan maksimal. Ilshin yang menyaksikan dari bawah, bingung. Dengan divine power yang tersisa, apa yang bisa ia lakukan sekarang? Ia mencoba menggunakan kekuatan jarinya, namun sistem memberikan notifikasi. Gagal menarik authority. Divine power tidak mencukupi. Ilshin menggeram, kesal, karena kekuatannya masih sangat lemah. Monster itu langsung menabrak Ilshin dalam mode bola gangsing. Kecepatan brutal. Ilshin hanya bisa memuntahkan darah. Tubuhnya terlempar sangat jauh, terhempas dari jarak monster itu. Kini Ilshin terbaring lemas. Tubuhnya terbakar oleh aura api milik sang monster. Arachne yang melihat kejadian itu, tersenyum puas. Ia mengingat Naba, dan berkata dalam hati, dendam Naba, telah kubalaskan. Sang Evil God telah berakhir dengan mengenaskan. Ilshin mulai pasrah. Ia berprasangka, hari ini, ia kalah. Akhirnya, ia akan berakhir buruk. Dalam pikirannya, ia menyalahkan diri sendiri. Mengakui, bahwa ia hanyalah orang lemah dan bodoh. Lalu kenapa aku berpikir, aku bisa melindungi para semut hitam? Tiba-tiba, Anti mendekat. Dengan suara lembut, ia memohon pada Ilshin untuk tidak menutup matanya. Ilshin menatap Anti yang menangis, tetaplah di kastil. Jangan keluar dari benteng. Anti mulai menggunakan kemampuan penyembuhnya, berusaha menyelamatkan Ilshin. Namun, pemulihan sepenuhnya gagal. Living Power Flame Shining in the High Sky mencegah pemulihan. Anti tak menyerah. Ia mencoba sekali lagi, berharap akan ada keajaiban. Namun, pemulihan gagal. Monster api itu melihat Ilshin masih bernapas. Ia kesal. Amarahnya memuncak. Ia kembali mengaktifkan kekuatannya, berniat menghabisi Ilshin. Karena Ilshin telah menggunakan teknik api yang sama seperti milik masternya. Monster itu ingin menghancurkan Ilshin dan memberikan tubuhnya sebagai persembahan suci. Tiba-tiba, muncul suara dari benak Ilshin. Seseorang memanggil namanya, memuji dirinya. Suara itu berasal dari Ilho. Ilho memohon izin pada Ilshin. Dalam kondisi terburuk ini, Ilho ingin bertarung bersama sang dewa. Ilshin baru sadar, ternyata masih ada satu pengikut kuat miliknya di sini. Ilshin langsung memerintahkan Ilho untuk turun. Dengan sisa divine power yang ia miliki, Ilshin hanya bisa berharap sistem masih mengizinkannya untuk menurunkan Ilho keluar dari tower. Ia berdoa, memohon pada takdir baiknya. Lalu, terjadi sesuatu. Sebuah retakan dimensi terbuka. Petir biru menyambar di hadapan Ilshin, dan membuat monster api itu sangat terkejut dan tidak jadi menyerang. Ilho telah menerima panggilan Yu Ilshin. Dengan semangat yang membara, ia bersiap menghabisi monster yang telah berani menyakiti dewanya. Sistem memberikan notifikasi, penurunan Ilho telah direalisasikan. Durasi penurunan, 60 menit. Tubuh Ilho ini sudah terbentuk, ototnya sangat besar, tingginya sekarang setinggi telapak kaki Ilshin. Ilho menenangkan Ilshin dan mengatakan bahwa dirinya sudah terbiasa dengan monster raksasa jelek seperti ini saat berada di tower. Ilshin hanya tersenyum. Mendengar ucapan itu, ada sedikit harapan tumbuh di hatinya. Namun, tanpa peringatan, seekor macan putih tiba-tiba menyerang Ilho. Ilho ditelan bulat-bulat. Macan itu melesat, pergi menjauh dengan kecepatan kilat. Dengan penuh keangkuhan, macan putih itu berteriak, Ilho hanyalah sampah, tidak berharga. Anti yang menyaksikan kejadian itu, langsung panik, wajahnya pucat. Ilshin pun kaget, tidak menyangka, Ilho dimakan dalam sekejap. Dan lagi-lagi, Ilshin mulai pasrah. Ia bahkan tak mampu mengangkat satu jarinya sendiri. Sistem kembali memberikan notifikasi, All Slashing Heavenly Swords berkata, perbaikan pisau dapur yang Ilshin serahkan,
Akhirnya selesai. Paket jadi gratis, karena beberapa bagian telah dilepas. Tiba-tiba, retakan dimensi terbuka lagi, di atas Ilshin. Sebuah paket muncul, dari All Slashing Heavenly Swords. Pedang itu telah berubah. Bukan lagi sekadar pisau dapur biasa. Kini, bentuknya lebih keren. Dan di tengah bilah pedang itu, terdapat mata mengerikan yang membuatnya tampak hidup dan menyeramkan. Pedang itu sangat besar. Bahkan, jika terjatuh di kastil Antrina, pedang itu bisa menghancurkannya. Ilshin memegang pedang itu dengan susah payah. Perlahan, kemudian Ilshin mengangkat tangannya. Pedang itu mengeluarkan sebuah aura biru yang sangat tajam. Sesaat kemudian, Ilshin merasakan tenaganya tiba-tiba berkobar-kobar. Ilshin bangkit dan menatap monster api itu. Monster itu mulai cemas dan merasakan bahwa Ilshin sedikit berubah. Ilshin dengan tenang mulai mengaktifkan skill sharing milik Sword Demon. Ketiga monster tingkat tinggi langsung panik karena merasakan aura yang sangat berbahaya dari pedang itu. Macan putih dan monster api langsung terbirit-birit. Mereka melarikan diri dengan kecepatan penuh. Ilshin menatap mereka dengan penuh emosi. Saat Ilshin tidak mempunyai kekuatan, dirinya tetap menghadapi monster itu sampai titik darah terakhir. Tapi ketika kekuatannya kembali pulih, monster itu malah melarikan diri seperti pecundang. Monster api yang sudah jauh dari pandangan Ilshin tiba-tiba merasakan sesuatu. Ilshin menyerang bagian tubuhnya, yang saat itu masih berbentuk bola gasing. Darah keluar dari mulutnya, ia merasakan sakit yang luar biasa. Tubuh kuatnya yang dibanggakan kini telah hancur berkeping-keping. Monster itu hanya bisa menatap tubuhnya yang dirusak oleh Ilshin. Tubuh pemberian masternya adalah hal yang sangat berharga baginya, dan kini telah rusak akibat ulah Ilshin. Kini Ilshin menargetkan monster naga berkepala banyak. Dengan sekali tebasan, semua leher dari monster naga itu langsung putus. Monster itu dikalahkan dengan satu serangan. Ilshin mendarat bersama pedangnya dengan hati-hati. Pasalnya, ia harus secepatnya mengalahkan para musuh karena menyadari bahwa waktunya tidak banyak dalam mode ini. Ilshin menatap ke atas dan mulai murka karena macan putih itu kabur menjauhinya setelah menelan Ilho. Ia merasakan bahwa dirinya tak mampu lagi menggunakan kekuatan milik Sword Demon, karena divine power-nya sudah sangat sekarat. Tiba-tiba, Ilshin kembali merasakan pusing. Macan putih yang melihat dari atas pun menyadari sesuatu. Serangan tadi pasti telah menggunakan banyak kekuatan, dan kini Evil God itu telah kehabisan tenaganya. Macan putih itu mulai mengaum dengan sangat keras. Melihat ada kesempatan untuk menyerang Evil God, monster macan itu mulai menghampiri Ilshin dengan kecepatan tinggi. Namun, mata macan itu tiba-tiba membesar. Ia langsung menghentikan lajunya. Ternyata instingnya benar. Tubuh Evil God tiba-tiba memancarkan kekuatan yang sangat besar, bahkan sampai membuatnya gemetar ketakutan. Ilshin sekarang dipenuhi oleh aura biru yang melimpah. Dirinya pun tak tahu dari mana kekuatan ini berasal. Sistem kemudian memberikan notifikasi bahwa segel yang dijatuhkan kepada sang penganut cabang bumi, yaitu Seongmiri, telah berhasil dilepaskan. Seongmiri sekarang berpeluang untuk melampaui kelasnya. Ilshin tersenyum puas. Akhirnya, keajaiban kecil yang dimaksud oleh All Slashing Heavenly Swords adalah hal ini. Sistem kemudian memberikan notifikasi bahwa kues promosi dewa kelas rendah masih berlangsung. Jumlah pengikut kelas S kini menjadi 9 dari 10. Ilshin merasakan divine power-nya sudah kembali penuh. Saat itu juga, Ilshin memberi semangat kepada Sword Demon agar bisa melampaui kelasnya juga. Ilshin kemudian memasang kuda-kuda dan bersiap menggunakan kemampuan milik Sword Demon sekali lagi untuk menghabisi macan putih itu. Macan putih itu langsung panik dan ingin segera menghindar serta menghadapi Evil God secara langsung. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari belakang. Ilshin berbalik dan bertanya, "Suara apa itu?" Matanya pun membesar, seolah tak percaya pada apa yang sedang dilihatnya. Ternyata naga tersebut tersenyum puas melihat reaksi Ilshin. Naga itu beregenerasi dengan sangat cepat. Bukan hanya satu leher saja, melainkan semua leher diregenerasi. Naga itu pun menjelaskan bahwa tubuhnya telah diberkati oleh keabadian. Pedang atau kekuatan apapun tak akan bisa menghabisinya dengan mudah. Kini, naga tersebut sudah tumbuh sepenuhnya, seolah tidak terkena serangan sama sekali. Ilshin menatap monster itu dan mulai paham maksud dari sistem. Sistem memberikan notifikasi bahwa utusan dari sang Dominator of the Abyss Swarm memiliki kekuatan khusus, yaitu dapat pulih tanpa henti. Ilshin mulai khawatir. Ia takut jika melawan naga itu hanya akan membuang divine power-nya secara sia-sia. Naga itu pun mulai meledek Ilshin karena pedang yang digenggam Ilshin hanya mampu mengeluarkan aura menyedihkan, namun tidak bisa menghabisinya. Naga itu tertawa puas karena Ilshin bimbang dengan keputusannya sendiri. Melihat hal itu, macan putih tak tinggal diam.
Ia melihat peluang untuk menyerang Ilshin juga. Saat mendengar itu, pedang Ilshin menatap naga itu dengan ekspresi murka dan bertanya apakah naga itu tidak salah dengar saat menyebut aura pedangnya sebagai aura menyedihkan. Ilshin yang mendengar itu panik dan bertanya kenapa pedangnya menyeramkan dan baperan. Naga yang mengucapkan kalimat tadi tiba-tiba terdiam saat mendengar ocehan dari pedang Ilshin. Naga itu terkejut mengetahui bahwa pedang Ilshin bisa berbicara. Saat itu juga, naga tersebut memutuskan untuk menghabisi Ilshin dan menjadikan pedangnya sebagai piala kemenangan bagi dirinya. Pedang itu pun mengomel kesal dan menyuruh kepala ular itu berhenti bicara omong kosong dan mengulangi kalimat yang tadi ia lontarkan. Pedang itu mengatakan bahwa kepala ular jelek itu sangat lancang karena berani menyebut aura pedang agung miliknya sebagai aura menyedihkan. Naga itu mulai menantang pedang Ilshin karena merasa aura pedang tersebut tak mampu menghabisinya. Ia menyuruh Ilshin untuk menebas dirinya menggunakan aura dari pedang yang menyedihkan itu. Naga itu tak sabar untuk menghabisi Ilshin dan merebut pedangnya, lalu menjadikannya hiasan di pintu masuk gua tempat tinggalnya. Ilshin mulai bertanya-tanya siapa yang merasuki pedangnya ini. Apakah sang pendiri Mount Huasek? Namun suaranya terdengar jauh berbeda. Tiba-tiba, pedang itu tertawa terbahak-bahak. Ilshin pun mengenali suara tawa itu. Suara tawa seperti orang gila, dan hanya satu orang yang pernah tertawa seperti itu. Naga itu pun bertanya, kenapa pedang itu tertawa? Pedang Ilshin kemudian menjelaskan alasannya. Ia tertawa karena naga bodoh itu tidak menyadari bahwa sebenarnya dirinya sudah mati. Di sekujur tubuh naga itu, mulai muncul aura yang menempel dan menyebar dengan cepat. Naga itu mulai bertanya-tanya, kapan pedang Ilshin memberinya kutukan? Mengapa dirinya tak menyadari keberadaan kutukan tersebut? Namun, naga itu tetap tenang. Ia percaya diri karena masih memiliki kemampuan pemulihan abadi yang diberikan oleh masternya. Tapi tiba-tiba, ia terkejut. Salah satu lehernya tidak bisa dipulihkan kembali. Kutukan yang diberikan oleh pedang Ilshin ternyata sangat kuat. Pedang Ilshin mulai menjelaskan. Ternyata kutukan itu aktif setelah Ilshin menebas naga itu menggunakan skill Reign of the Heavenly Demon milik Sword Demon. Jadi, naga itu sebenarnya sudah mati sejak terkena tebasan tersebut. Hanya saja, karena efek kutukannya yang lambat, naga itu masih bisa bacot sampai saat ini. Naga itu mulai terbakar oleh kutukan dari pedang Ilshin. Satu-satunya kata yang sempat ia ucapkan sebelum menghilang adalah nama masternya. Pedang Ilshin tertawa puas, karena ular jelek seperti mereka berani menghina pedang agung. Sistem kemudian memberikan notifikasi, Ilshin berhasil menghabisi utusan dari sang dominator of the Abyss Swamp. Tumbal sedang diserap. Kekuatan itu kemudian diserap oleh Ilshin. Aura hitam pekat mulai memasuki tubuhnya. Sistem memberikan notifikasi. Selamat. Utusan sang dominator of the Abyss Swamp setara dengan 2 tumbal kelas S. Quest promosi Dewa Jahat kelas rendah masih berproses. Tumbal kelas S saat ini, 8 dari 10. Kini, Ilshin memiliki aura hitam pekat yang menyelimuti sekujur tubuhnya. Ia tersenyum puas karena merasakan kekuatan besar mengalir dalam dirinya. Ilshin pun penasaran, seberapa dahsyat kekuatannya nanti jika progresnya sudah mencapai 10 orang. Tiba-tiba, Ilshin merasakan sesuatu. Dari atas, macan putih telah menyiapkan serangan pamungkas miliknya. Ilshin menatap ke langit, merasakan hasrat haus darah yang terpancar dari sosok macan putih itu. Macan putih itu berkata bahwa Ilshin sudah menyadari keberadaannya. Dengan penuh kebanggaan, macan itu mengumumkan bahwa Ilshin akan tercabik-cabik oleh Wings of the Wind miliknya. Macan itu mengeluarkan serangan beruntun dari sayapnya. Setiap serangan mampu menghancurkan gunung hingga berkeping-keping. Ilshin menatap serangan itu dengan penuh kewaspadaan. Serangan itu seperti angin. Tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Saat serangan itu datang, Ilshin bisa merasakannya dan menangkis serangan tersebut dengan sempurna. Pedang Ilshin memuji sekaligus meledek Ilshin karena ia bisa beradaptasi dengan baik, tidak seperti orang bodoh yang sebelumnya. Ilshin menatap serangan macan putih itu dengan serius dan menyuruh pedangnya untuk berhenti berbicara. Pedang Ilshin kemudian berteriak dan memaki kucing putih jelek itu, lalu berniat mengaktifkan Heavenly Demon. Macan putih itu terkejut karena Ilshin berhasil menahan serangan pamungkas miliknya. Saat ini, macan putih itu gemetar ketakutan. Monster itu pun menyuruh Ilshin dan pedangnya untuk berhenti sejenak. Ilshin kemudian bertanya kepada kucing putih jelek itu, trik murahan seperti apa lagi yang ingin ditampilkan olehnya. Ternyata, macan putih itu merengek kesakitan. Dari dalam perutnya, Ilho sedang menghajar organ-organ dalamnya. Ilshin terkejut dan menduga bahwa Ilho ternyata masih hidup. Macan putih itu tak sanggup menahan sakit karena organ dalamnya dihajar oleh Ilho. Akibatnya, ia kehilangan keseimbangan di udara dan mulai terjatuh ke tanah.
Ia mengeluh bahwa bagian perutnya sangat sakit. Dengan menjerit kesakitan, ia membuka mulut lebar-lebar dan mengatakan bahwa perutnya terasa seperti mau meledak. Macan putih itu terlihat sangat tersiksa. Dari perut macan putih itu, muncul Ilho yang berhasil keluar. Ia berteriak gembira karena berhasil lolos berkat otot kuat miliknya. Ilshin tersenyum senang saat melihat Ilho keluar dari perut macan putih. Ilho pun sangat bahagia karena Ilshin khawatir padanya. Ia mengatakan bahwa monster ini tidak sepadan dengannya yang kini telah memiliki kekuatan yang hebat. Ilshin lalu berteriak memuji Ilho dan memberikan jempol padanya. Pedang itu pun berkata bahwa Ilho adalah utusan yang terlalu merepotkan untuk diurus oleh Ilshin. Ilshin kemudian penasaran dan bertanya, siapa sebenarnya pedang ini? Pedang itu menatap Ilshin sambil tertawa dan meledek, bahwa Ilshin adalah manusia bodoh yang bahkan tidak mengenal dirinya. Pedang itu menyuruh Ilshin untuk membuka telinganya lebar-lebar dan mendengarkan penjelasannya. Pedang terhormat ini adalah... Pedang itu terdiam sejenak. Ilshin yang sudah mati penasaran mulai kesal karena pedang itu terdiam di tengah-tengah keseriusannya. Pedang itu mau menjelaskan siapa jati dirinya. Namun ia tidak mau, karena banyak yang menonton video ini tapi tidak subscribe channel Alur HW. Padahal channel ini sebentar lagi 5000 subscriber. Pedang itu pun menyuruh kalian untuk subscribe, karena channel ini sangat family friendly, dan juga adminnya yang sangat ganteng dan baik hati. Pedang itu bertanya kepada Ilshin, apakah Ilshin sudah subscribe channel Alur HW? Ilshin mengangguk iya. Kemudian pedang itu berbisik kepada Ilshin kalau dirinya adalah bla bla bla. Ilshin terkejut. Ia menyuruh kalian untuk subscribe agar tahu kelanjutan siapa jati diri pedang ini. Bercanda guys, belum kelar, hahaha. Pedang itu pun berkeringat dan bertanya pada Ilshin, dirinya itu siapa? Ilshin menatap curiga ke arah pedang itu. Ia menduga bahwa yang berada di dalam pedang tersebut adalah pisau dapurnya. Namun suaranya kini terdengar berbeda. Ilshin pun bertanya sekali lagi, siapa sebenarnya sosok yang berada di dalam pedang ini? Ilshin kemudian meminta All Slashing Heavenly Swords untuk menjelaskan situasi ini kepadanya. Ia juga mempertanyakan layanan garansi dari All Slashing Heavenly Swords yang terasa sangat aneh. Namun, All Slashing Heavenly Swords dengan panik menghindari pertanyaan dari Ilshin. Ilshin menjadi kesal karena respons yang diterimanya sangat mencurigakan. Ia pun tidak memiliki pilihan lain selain meminta kembali uangnya dari All Slashing Heavenly Swords. Tiba-tiba terdengar suara api. Ilshin melirik ke arah suara itu. Ternyata suara tersebut berasal dari monster api yang sebelumnya telah dihancurkan tubuhnya oleh Ilshin. Monster itu tampak sangat kesal karena Ilshin berani menghancurkan tubuh yang diberikan oleh masternya. Dengan penuh kemarahan, monster itu berkata bahwa ia tidak akan memaafkan Ilshin. Namun Ilshin, sambil mengupil, tidak memedulikan ocehan sang monster, malah memujinya karena masih bisa hidup. Monster itu lalu berteriak kepada Arachne untuk memberinya tumbal lebih banyak demi mengalahkan Evil God. Arachne pun menyetujuinya dan memberikan 100 juta tumbal lagi. Bahkan, Arachne menambahkan 1 miliar prajurit untuk digunakan sebagai tumbal. Namun monster api itu mengatakan bahwa jumlah itu terlalu sedikit. Ia mengklaim membutuhkan 100 miliar tumbal. Semua prajurit yang ada di sana ingin ia jadikan tumbal. Mendengar hal itu, Arachne langsung pucat. Ia bertanya-tanya, apa maksud sebenarnya dari monster api itu? Monster itu memaksa Arachne untuk menyerahkan seluruh pasukannya demi mengalahkan Evil God dan demi kejayaan raja mereka. Para semut dari kejauhan tidak bisa mendengar jelas apa yang dimaksud oleh monster api itu. Tiba-tiba, para prajurit semut yang berada di area itu langsung terbakar oleh serangan monster api. Para prajurit semut memohon kepada Arachne agar menghentikan monster tersebut. Arachne pun berteriak dan memohon kepada monster api agar berhenti. Ia memperingatkan bahwa jika ini terus berlanjut, sang raja tidak akan memaafkannya. Namun monster itu tidak peduli dengan ocehan Arachne. Saat ini, ia hanya fokus membakar tumbal-tumbal di hadapannya. Ilshin hanya menatapnya dengan kesal. Monster api itu semakin membesar setiap detik. Ilshin yang menyaksikan hal itu pun sempat merasa khawatir. Terlihat jelas bahwa area sekitar medan pertempuran mulai rusak akibat serangan monster api itu. Tiba-tiba, Ilho mengangkat sebuah batu raksasa sambil berteriak, "Otot!" Ia meminta izin kepada Ilshin agar dirinya saja yang melawan raksasa itu. Karena menurutnya, ia adalah orang yang cocok untuk melawan monster dengan ukuran tubuh besar. Ilho lalu melempar batu raksasa itu ke arah monster api yang melayang di langit. Batu itu melesat sangat cepat ke arah monster tersebut. Namun, sebelum sempat menyentuh monster api, batu itu hancur lebih dulu. Monster api itu hanya tersenyum puas karena serangan seperti itu tak mempan terhadapnya. Monster api itu mulai membanggakan kekuatan yang diberikan oleh masternya,
yaitu Flame Shining in the Highest Sky. Tubuhnya semakin membesar, menjulang seperti lautan api yang membara di langit. Ilho pun meminta saran kepada Ilshin, apa yang harus ia lakukan saat ini. Pedang Ilshin langsung memaki mereka semua karena dianggap sangat bodoh. Ilshin tersenyum puas dan bertanya apakah pedang itu memiliki rencana. Pedang itu hanya menyuruh Ilshin untuk menebas monster tersebut. Ia menjelaskan bahwa monster api itu hanya menang dari segi ukuran, tetapi aura pertahanan apinya sangat lemah dan tak berguna. Tebasannya mampu melukai monster itu. Ilshin yang mendengar itu langsung pucat. Ternyata, rencana pedang itu sangat barbar. Meski pedang itu menghina aura monster sebagai lemah, ia juga secara tidak langsung menyebut aura Ilshin sendiri demikian. Sementara itu, akibat serangan yang terus mencari tumbal, monster api membuat area sekitar menjadi lautan lava yang mendidih. Pedang itu berteriak tegas kepada Ilshin dan menyatakan bahwa dirinya adalah pedang yang sangat istimewa. Tidak ada satupun di dunia ini yang tak bisa ditebas olehnya. Karena tidak punya rencana lain, Ilshin pun terpaksa mengikuti strategi pedangnya. Sekali lagi, Ilshin mempersiapkan kuda-kudanya dan mencoba menebas monster api yang berada di hadapannya. Ia mulai mengayunkan pedangnya sambil mengaktifkan skill Sharing Sword Demon. Heavenly Demonic God Sword 1 detik. Ilshin langsung menebas ke arah monster itu. Tebasan tersebut sangat menyeramkan. Teknik itu bernama Reign of the Heavenly Demon. Monster api yang melihat itu sempat terkejut dan menutup matanya. Ilshin tetap berdiri di posisinya, tak bergerak sedikit pun. Beberapa detik berlalu, namun tak terjadi apa-apa. Monster itu pun tertawa keras, menganggap serangan Ilshin tidak mampu melukainya sama sekali. Ilshin mulai putus asa. Ia sudah menduga hal seperti ini mungkin akan terjadi. Meski pedangnya sudah diperbaiki, tapi pedang itu masih memiliki batasan. Ilshin pun mulai pesimis dan bertanya-tanya, apakah Antrina akan baik-baik saja? Monster itu, dengan senyum puas, mulai mendekati Ilshin. Namun tiba-tiba monster itu terlihat terluka. Tebasan pedang tadi akhirnya menunjukkan efeknya. Rasa sakit luar biasa dirasakan oleh monster api, dan secara tiba-tiba terjadi sebuah ledakan dahsyat di udara. Pedang itu, dengan bangga, menjelaskan kepada Ilshin bahwa semua hal di dunia ini bisa ditebas oleh dirinya. Ilshin hanya menatap pedang itu dengan ekspresi datar. Tiba-tiba Ilshin tersadar. Kali ini, ia tidak pingsan seperti saat melawan Gustav kemarin. Ia menduga bahwa sekarang dirinya sudah menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, Ilshin mendengar sesuatu dari para penguntitnya dan menyuruh mereka mengulangi kalimat tadi. Everlasting Bountiful Prosperity sedang menatap langit yang terbakar dengan mata penuh kecemasan. Soundless Chirping Nikmare kembali mengatakan bahwa ini masih terlalu cepat untuk merasa puas. Ilshin menatap langit yang terbakar. Tiba-tiba, ia berkeringat dingin. Tatapannya menunjukkan ketidakpercayaan. Ia bertanya-tanya dalam hati, apa yang sebenarnya sedang terjadi di atas sana? Di langit, di bawah sinar rembulan, ternyata monster api itu masih ada dan terlihat tidak terluka sama sekali. Tiba-tiba sistem memberikan notifikasi. Follower of Light Shining in the Highest Depths of the Sky. Dulu, pada awalnya, ada dua Sun God bersaudara di Antrina. Namun, kedua dewa tersebut bertarung selama 1,000 tahun, dan yang kalah akhirnya disegel di dalam kereta api. Ternyata Ilshin memang berhasil menebas monster itu. Namun bukan menebas fisiknya, melainkan justru melepaskan segel milik monster tersebut. Ilshin pun menduga bahwa kepala api itu adalah monster Sun God yang disebutkan oleh sistem. All Slashing Heavenly Swords pun berkata bahwa monster berkepala api itu hanyalah sisa-sisa dari Sun God. Tapi karena dulunya dia adalah dewa kelas tinggi, lebih baik menyerah saja sekarang dan menerima kematian. Ilshin langsung berkeringat dingin. Ia merasa All Slashing Heavenly Swords terlalu berlebihan. Ia juga tidak rela untuk menyerah begitu saja. Apalagi mengingat uang dan usaha yang sudah ia korbankan demi menyelamatkan Antrina. Ilshin kembali ke kenyataan, divine power miliknya telah habis setelah serangan tadi. Namun, ia mengingat kata-kata dari seseorang yang terkenal. Bahkan di saat-saat tergelap pun, pasti selalu ada harapan. Matanya menatap monster api itu sambil menunggu sebuah keajaiban. Area pertempuran menjadi sangat kacau akibat monster berkepala api yang terus menyerang semut-semut di sana untuk dijadikan tumbal. Banyak senjata milik pasukan semut yang tertinggal. Monster kepala api itu memperingatkan Ilshin dan menyatakan akan membakar mereka semua dengan apinya. Tiba-tiba, Ilshin melirik ke suatu arah dan melihat seberkas harapan. Ia melihat Ilho berdiri di atas mayat macan putih. Ilho tampak sangat pesimis saat melihat monster kepala api yang kini begitu besar. Ia sudah tak sanggup mendekatinya. Satu-satunya yang ia pikirkan saat itu hanyalah kematian, terbakar oleh api monster yang makin membesar. Ilshin lalu berteriak pada Ilho, menyuruhnya untuk tidak hanya diam,
dan memintanya mengorbankan sesuatu kepadanya. Ia juga menyuruh Ilho untuk tidak takut. Saat itu juga, Ilho tersadar bahwa ia masih memiliki Ilshin. Ilho lalu menarik ekor macan putih itu, dan memutar tubuhnya dengan keras. Ketika merasa cukup, ia pun melemparkan macan putih itu ke arah Ilshin sebagai persembahan. Ilshin tersenyum puas menerima persembahan dari Ilho. Monster kepala api itu meremehkan Ilshin dan berkata bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Namun ternyata, Ilshin menyerap persembahan yang diberikan oleh Ilho. Aura hitam pekat mulai memasuki tubuhnya, menyerap secara perlahan namun pasti. Setelah selesai menyerap, tubuh Ilshin memancarkan aura hitam yang sangat pekat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sistem kemudian memberikan notifikasi, tumbal yang diberikan Ilho adalah utusan dari Strong and Deceitful Beast, setara dengan 2 kelas S. Ilshin tersenyum puas, ia memang sudah menduga hal ini. Seketika, sistem kembali memberikan notifikasi. Quest, promosi Dewa Jahat kelas rendah. Tumbal kelas S telah terpenuhi, Oktober 10. Saat itu juga, kekuatan luar biasa mulai masuk melalui kepala Ilshin. Petir pun menyambar di sekitarnya, seolah memberi tanda bahwa kekuatan besar akan segera memasuki tubuhnya. Sistem akhirnya memberikan notifikasi terakhir. Yu Ilshin telah menyelesaikan quest. Dipromosikan menjadi Dewa Jahat kelas rendah. Ilshin kini berdiri dengan aura yang sangat berbeda dari sebelumnya. Aura itu lebih tebal dari biasanya dan memiliki warna yang unik. Ilshin pun tersenyum puas. Ia menggenggam tangannya dan bertanya-tanya, apakah ini Divine Power dari Dewa Jahat kelas rendah? Ilho yang menyaksikan hal itu sangat gembira. Ia menjadi orang pertama yang memberi ucapan selamat kepada Yu Ilshin. Anti juga turut memberi ucapan selamat, meski rasa khawatirnya tampak berlebihan. Ia berdoa dan berharap Ilshin baik-baik saja. Ilshin mendengar ucapan mereka dan tersenyum tipis. Meskipun saat ini ia sangat kelelahan, Ilshin merasa lega karena para pengikutnya sangat peduli padanya. Ia pun berjanji akan memenuhi ekspektasi mereka. Lalu dengan percaya diri berkata bahwa dirinya adalah dewa bagi para semut. Monster kepala api sangat murka melihat Ilshin tersenyum. Ia ingin menghancurkan kebahagiaan itu dengan membakar semuanya yang ada di bawah. Ilshin pun memaki kepala api tersebut dan mengacungkan jari tengah padanya, lalu mengaktifkan kemampuan apinya. Ilshin kini mengeluarkan api hitam yang sangat dahsyat ke arah monster kepala api. Bahkan dirinya sendiri merasakan panas luar biasa dari api itu. Tampak jelas bahwa perbedaan kekuatan mereka sangat besar. Ilshin bagaikan cumi-cumi yang menyemprotkan tinta pada kapal Titanic. Monster kepala api merasa terhina oleh serangan tersebut dan menjadi semakin marah. Ilshin sempat merasa putus asa. Ia mulai yakin bahwa monster itu kuat karena memiliki 100 miliar tumbal. Atau karena dulunya adalah dewa kelas tinggi sebelum disegel. Padahal, Ilshin sendiri sudah dipromosikan menjadi dewa jahat kelas rendah. Namun tetap tidak mampu menandingi kekuatannya. Monster itu perlahan turun dan mengarah ke Ilshin. Kastil milik semut hitam mulai meleleh. Para penghuni panik dan berusaha melarikan diri. Saat monster mendekat, Ilshin mencoba mengaktifkan kemampuan Heavenly Demon Regen. Namun kemampuannya tak lagi bisa digunakan. Ilshin tetap melancarkan serangan api miliknya, lalu melirik ke arah pedangnya dan bergumam. Sepertinya sudah saatnya menggunakan Heavenly Sword Treasure Archive. Namun pedang Ilshin memperingatkan bahwa Heavenly Sword Treasure Archive tidak bisa menebas api. Ilshin berteriak frustasi. Bertanya, lalu, apa yang harus kulakukan sekarang? Tiba-tiba, sesuatu muncul di atas kepala Ilshin dan membuatnya kebingungan. Pedang Ilshin tiba-tiba diselimuti oleh sebuah aura misterius. Dari kejauhan, tampak sebuah bangunan di Akademi Hunter. Ruangan tempat Ilshin tidur kini berantakan karena telah ditinggalkan selama 2 hari. Di atap bangunan, terlihat Sword Demon sedang berlatih. Ternyata, ia sedang berlatih untuk menguasai bentuk kedua dari Heavenly Demonic God Sword. Setelah latihan panjang, akhirnya Sword Demon berhasil mempelajarinya. Meski baru sedikit bagian yang ia kuasai. Sword Demon lalu menebaskan pedangnya. Dan dari pedang itu muncul aura ungu yang entah bagaimana mengalir hingga ke tubuh Ilshin. Ilshin merasa senang. Sword Demon telah melakukan sesuatu yang membuatnya gembira. Pedang Ilshin pun terkejut, karena tiba-tiba Ilshin bisa menguasai bentuk kedua dari Heavenly Demonic God Sword. Sesaat kemudian, pedang itu mulai mengingat siapa dirinya. Ilshin hanya menatapnya dengan penuh rasa penasaran. Dari mata pedang itu, muncul cahaya biru yang memancar ke depan. Lalu, muncullah sosok asli dari penghuni pedang yang digunakan Ilshin. Pria itu mulai memperkenalkan dirinya sebagai sang Heavenly Demon. Ia menatap Ilshin dengan tajam. Penampilannya sudah tua, namun terlihat bahwa ia memiliki pengalaman bertarung yang sangat luas. Ilshin menatap pria itu dengan penuh tanya dan bergumam, "Apa ini?"
Heavenly Demon yang sesungguhnya? Sistem tiba-tiba mengaktifkan fitur Blind Goddess Eye, otoritas bawaan Ilshin. Sistem memindai riwayat Heavenly Demon. Bunga sakura perlahan jatuh dari langit. Dalam ingatan itu, tampak Heavenly Demon saat masih muda, terluka parah akibat pertarungan. Banyak sayatan di tubuhnya, namun ia masih menggenggam kuat katana di tangannya. Heavenly Demon mulai menangis, tapi wajahnya terlihat sedikit tersenyum. Ternyata, Heavenly Demon saat itu sedang bertarung melawan anak kandungnya sendiri, dan berhasil menghabisi putrinya. Ternyata, putrinya telah menjadi utusan dari God of Destruction. Tidak hanya itu, Heavenly Demon juga menghabisi seluruh pengikut putrinya yang berjumlah 1 juta orang, sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah menyaksikan itu, Ilshin baru mengetahui masa lalu kelam dari Heavenly Demon. Ia pun mulai memahami kenapa sifat Heavenly Demon terlihat tidak waras, karena masa lalunya yang sangat menyakitkan. Tiba-tiba, Heavenly Demon berteriak sambil mengingat putrinya. Sistem kemudian memberikan notifikasi. Catatan khusus, dia telah beribu-ribu tahun mencari seseorang yang bisa menggantikan dirinya untuk membalas dendam kepada God of Destruction. Meskipun ia sempat tertipu dan kehilangan ingatan, semua itu berhasil ia pulihkan berkat Sword Demon. Saat mendengar kata tertipu, Ilshin langsung curiga pada seseorang. Sistem lalu memberikan notifikasi baru. All Slashing Heavenly Swords mencoba menggunakan dendam sebagai umpan untuk memancing Heavenly Demon menjadi utusannya. Namun saat itu, Heavenly Demon menolak, mengatakan bahwa ia membenci bajingan penipu. Karena ditolak, All Slashing Heavenly Swords menghapus ingatannya dan menyegelnya ke dalam pedangnya sendiri selama ribuan tahun, hingga akhirnya ia menjadi tidak berdaya. Ilshin langsung memaki All Slashing Heavenly Swords dan menyebutnya sebagai penjual jahat yang suka menipu. Heavenly Demon hanya menatap Ilshin dengan kebingungan. Kemudian, ia mengingat nama Sword Demon, lalu memuji karena telah berhasil memulihkan ingatannya. Ia juga memuji Ilshin karena memiliki utusan sehebat itu. Heavenly Demon menggenggam erat tangannya dan bertanya dengan nada serius kepada Ilshin, "Apakah kau mampu membalaskan dendamku?" Ilshin menjawab dengan tegas, "Aku sendiri yang akan membela God of Destruction itu, dalam satu serangan." Heavenly Demon tertawa puas mendengar jawaban Ilshin. Namun Ilshin justru kebingungan melihat reaksi Heavenly Swords. Heavenly Demon mengulurkan tangannya dan berkata bahwa Ilshin adalah orang yang pantas menggunakan kekuatannya. Ia juga menyatakan bahwa Ilshin sangat pantas menjadi masternya. Setelah itu, Heavenly Demon mulai masuk ke dalam tubuh Ilshin. Ilshin sempat gagal fokus, bingung dengan apa yang terjadi dan apa maksud Heavenly Demon. Namun tiba-tiba, Ilshin merasakan kekuatan yang luar biasa besar. Bahkan api hitam miliknya yang sebelumnya kecil, kini membesar secara drastis. Sistem memberikan notifikasi. Heavenly Demon telah menganggap Yu Ilshin sebagai Master God-nya. Heavenly Demon telah menjadi pengikut Yu Ilshin. Monster kepala api terkejut karena serangan Ilshin semakin besar. Sistem kembali memberikan notifikasi. Tumbal kelas S, potensi melebihi batas, 10 dari 10. Quest selesai. Selamat, Yu Ilshin telah dipromosikan menjadi dewa kelas rendah. Ilshin terkejut. Keajaiban kecil yang dilakukan oleh Sword Demon ternyata berdampak sangat besar. Kini, ia berhasil menyelesaikan questnya berkat Sword Demon. Ilshin menatap tajam ke arah monster kepala api di langit. Monster kepala api tampak sangat kesal karena Ilshin mendapatkan kekuatan tambahan dari seseorang. Ia masih meremehkan Ilshin dan segera melancarkan serangan kembali. Monster kepala api menyemburkan apinya, ingin beradu dengan api hitam milik Ilshin. Namun Ilshin tetap berdiri kokoh. Serangan mereka kini seimbang. Mereka bertarung mengandalkan ketahanan. Siapa yang berhenti menyerang lebih dulu, dia yang akan kalah. Heavenly Demon mulai mengeluarkan api biru, lalu berkata kepada Ilshin, "Jika ingin memadamkan api, maka lawanlah dengan api yang jauh lebih besar." Ilshin memahami maksudnya. Ia pun menghentikan api hitamnya dan menarik kembali pedangnya. Dengan sekuat tenaga, Ilshin mulai mengayunkan pedangnya yang kini mengeluarkan aura api biru. Heavenly Demon menjulurkan lidahnya sambil menjelaskan kepada Ilshin, "Ini adalah salah satu kemampuan terbaikku, Great Burning Hell. Ini adalah teknik paling berkesan di antara 8 Great Hells lainnya." Pedang Ilshin mulai mengeluarkan api biru yang sangat dahsyat. Monster kepala api merasa percaya diri karena melihat Ilshin menghentikan api hitamnya. Ia pun mulai menghina Ilshin lagi. Namun di tengah ejekannya, tiba-tiba muncul api biru yang menangkis serangan apinya. Monster kepala api sangat terkejut karena api biru itu jauh lebih kuat dari miliknya. Ia menatap Ilshin dengan penuh kecemasan. Ilshin, yang kesal karena tubuhnya tidak tahan dengan panas api di sekelilingnya,
ingin segera menghabisi monster jelek itu. Ilshin kemudian memberikan tebasan ke wajah monster tersebut. Monster kepala api itu dengan percaya diri mengatakan bahwa serangan Ilshin sia-sia, karena dirinya telah mendapatkan anugerah yang melimpah untuk menyembuhkan kembali luka-lukanya. Namun sebelum lukanya bisa pulih, tebasan dari Ilshin tiba-tiba memunculkan api biru yang langsung membakar tubuh monster itu. Kini, seluruh tubuhnya terbakar habis oleh api biru milik Heavenly Demon. Ilshin menatap ke atas dengan cemas, khawatir monster itu masih hidup. Tapi sesaat kemudian, senyuman tergambar di wajah Ilshin, menandakan bahwa pertarungan kali ini telah ia menangkan. Setelah monster kepala api terbakar oleh api biru, langit mendadak menjadi cerah. Ilshin menggenggam erat pedangnya dan berkata bahwa dirinya berhasil melewati masa sulit ini dan berhasil menyelamatkan Antrina. Para semut di sana langsung memuji Ilshin karena telah membawa keajaiban lagi. Kata-kata suci mulai keluar dari mulut para semut itu. Ancrit, ancrit. Ilho dengan bangga merayakan kemenangan Ilshin. Ia sejak awal memang yakin bahwa Ilshin akan menang melawan pasukan musuh. Ilshin senang karena bisa menyelamatkan semua pengikutnya. Ia kemudian meminta izin untuk pergi, karena ia perlu istirahat. Sisanya, Ilshin serahkan kepada mereka. Anti dan Ilho langsung menundukkan kepala dan mengerti maksud Ilshin. Sistem memberikan notifikasi. Selamat, Ilshin telah meraih kemenangan dalam perang suci. Ketenaran Yu Ilshin kini telah menyebar ke seluruh kontinen. Tiba-tiba, muncul sebuah portal dimensi yang membawa Ilshin keluar dari dimensi para semut. Sistem memanggil nama Yu Ilshin. Muncul sebilah pedang suci dengan sayap malaikat dan iblis. Sistem kembali memberi notifikasi, Ilshin kini dapat melaksanakan quest promosi ke kelas menengah sebagai dewa baik dan dewa jahat. Beberapa hari kemudian, di kamar Ilshin, ia terlihat sangat gembira. Di sampingnya ada pedangnya yang bernama Heavenly Demon. Setelah pertarungan kemarin, pedang itu terlihat sedikit lecet dan retak. Namun Ilshin tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Ia tertawa puas. All Slashing Heavenly Swords melototi Ilshin dan berteriak bahwa Ilshin adalah pencuri. Ilshin tertawa licik dan meledek. Bukankah yang pencuri itu justru Tuan Heavenly Swords sendiri? All Slashing Heavenly Swords berteriak bahwa ia sama sekali tidak tahu kalau berandal Sword Demon itu bisa membangkitkan ingatan Heavenly Demon. Ilshin meledek kembali, lalu meminta agar pedangnya yang retak diperbaiki. All Slashing Heavenly Swords berkata bahwa Ilshin telah merusaknya sangat parah. Untuk memperbaiki sang Heavenly Demon, aku minta bayaran 50 juta gold coin. Ilshin langsung memprotes harga tersebut. Ia kemudian bertanya pada penguntipnya yang lain. Aku hanya mau bayar 10 juta coin. Lebih dari itu? Tidak. Soundless Trapping Nikmar tiba-tiba berkata pelan, bahwa ia mengenal seorang pandai besi yang cukup dekat. Ilshin langsung berekspresi senang. Saat Soundless Trapping Nikmar bersuara, Ilshin merasa bahwa semua orang ini bisa dimanfaatkannya. Lalu muncul Eternal Seeker dan berkata, aku sudah lama menunggu saat ini. 5 juta coin saja cukup. Ilshin langsung memancing All Slashing Heavenly Swords dengan berkata bahwa ia bisa saja jadi pelanggan Eternal Seeker dan membayar 5 juta coin untuk memperbaiki pedangnya. Saat berkata demikian, wajah Ilshin sangat licik. All Slashing Heavenly Swords langsung panik dan berkata, kalau kau kasih ke Eternal Seeker, itu akan memakan waktu 1 tahun. Baiklah, aku terima kesepakatan 10 juta coin. Namun Ilshin kembali membuat ekspresi licik. Ia berkata, aku hanya mau bayar 3 juta coin. Setelah itu baru kita buat kesepakatan. All Slashing Heavenly Swords marah dan berteriak, itu penurunan harga yang gila. Tapi Ilshin berkata santai, aku lelah dan tidak mendengar apapun yang kau katakan. Kalau kau menolak, ya sudah, aku perbaiki pedangku ke Eternal Seeker saja. All Slashing Heavenly Swords gemetaran dan akhirnya berkata, baik, aku terima 3 juta coin. Ilshin pun berdiri dan sangat gembira. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Ternyata itu panggilan dari kepala sekolah Chai Gangsan. Kepala sekolah memanggil Ilshin dan menyuruhnya pergi ke asosiasi Hunter. Ilshin bertanya kenapa begitu mendadak. Kepala sekolah Chai Gangsan menjelaskan bahwa asosiasi Hunter telah menemukan 100 telur dari buaya Gustav. Ilshin panik saat mendengar hal itu. Gustav adalah buaya kelas SS, dan ada 100 telurnya? Beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan gedung asosiasi yang sangat mewah. Gedung itu memiliki beberapa lantai,
Bahkan terlihat sebuah monitor yang sedang menampilkan iklan parfum yang diperankan oleh kecantikan Seong Mina. Ilshin dan Sword Demon baru sampai di lokasi dengan menggunakan taksi. Pandangan Ilshin tertuju ke arah monitor tersebut. Ilshin pun tidak kaget karena dirinya sering melihat iklan tentang Seong Mina di televisi. Sword Demon juga mengakui kecantikan Seong Mina dalam iklan tersebut. Ilshin kemudian melirik ke depan, dan wajah Sword Demon langsung memerah. Ternyata orang yang mereka bicarakan ada di depan mereka. Mina membungkuk dan menatap Ilshin dengan senyum tipis di wajahnya. Ternyata Mina dan Miri sudah berada di asosiasi Hunter. Di belakang mereka berdua, juga sudah hadir Chai Gangsan yang sebelumnya memanggil Ilshin untuk datang ke asosiasi. Ilshin dengan canggung menyapa mereka semua. Chai Gangsan pun tak ingin membuang waktu. Ia menyuruh mereka semua untuk masuk dan langsung mengecek telur buaya tersebut. Mereka perlahan menuju ruang rapat. Ilshin memberitahu Sword Demon soal hal penting. Karena Sword Demon tidak bekerja sama dengan asosiasi Hunter, maka dia harus menunggu di luar ruangan. Sword Demon langsung memberi hormat dan mengerti maksud Ilshin. Saat memasuki ruangan itu, Ilshin dibuat terkejut. Ternyata sudah banyak Hunter Korea kelas S yang berkumpul untuk melihat telur buaya tersebut. Baek Yu-hyun, yang melihat Ilshin dari kejauhan, langsung menyapanya. Ilshin terkejut karena Baek Yu-hyun sudah berada di sana terlebih dahulu. Baek Yu-hyun kemudian menyuruh Ilshin duduk di depannya. Sedangkan Seong Mina diminta duduk di sebelahnya. Namun, Seong Mina menolak permintaan Baek Yu-hyun. Sambil menggenggam erat tangan Ilshin, Mina mengatakan bahwa dia ingin duduk bersama guru Ilshin. Baek Yu-hyun pun terkejut karena ditolak. Sedangkan Ilshin dan Miri merasa canggung karena mereka tiba-tiba ribut di ruang rapat. Seseorang kemudian menenangkan mereka dan menyuruh semua untuk duduk di tempat masing-masing. Pria itu adalah ketua asosiasi bernama Lee Jitae. Ketua Lee Jitae menjelaskan bahwa telur Gustav akan dibawa ke ruangan itu sebentar lagi. Mina yang mendengar kata telur, matanya langsung bersinar. Ia tiba-tiba ingin sekali menyantap telur buaya tersebut. Ilshin yang masih digenggam tangannya merasa malu dan menyuruh Mina untuk duduk. Ilshin duduk dengan sangat canggung. Di depannya, Baek Yu-hyun masih mengomel karena Mina tidak mau duduk di sampingnya. Sementara itu, Mina tidak melepas pandangannya dari Ilshin. Ilshin tiba-tiba melirik ke seseorang yang menarik perhatiannya. Ia melihat seseorang yang mengenakan topeng penguin dan bertanya-tanya apakah itu memang konsepnya. Wanita itu berambut blond, memiliki telinga panjang seperti elf, dan wajahnya masih misterius karena ditutupi oleh topeng penguin. Ilshin sangat penasaran dan meminta sistem untuk menilai. Namun tiba-tiba sistem muncul dan mengatakan bahwa penilaian gagal. Ilshin sangat terkejut karena sistem tidak berhasil menilai wanita misterius itu. Ia terus menatap wanita tersebut dengan penasaran, bertanya-tanya siapa sebenarnya dia. Sesaat kemudian terdengar suara seseorang mendorong alat pembawa telur tersebut. Mina tersenyum lebar dengan penuh semangat saat melihat telur buaya itu datang. Ketua Lee Jitae langsung berdiri dan menyuruh pembawa telur untuk maju lagi. Telur itu sangat besar dan dirantai dengan penuh kewaspadaan oleh asosiasi Hunter. Di sekelilingnya, terdapat beberapa permata yang mengkilat. Ketua Lee Jitae menjelaskan bahwa ini adalah telur monster kelas SS, Gustav, yang mereka temukan saat penyerangan ke akademi kemarin. Dari 100 telur di Afrika, hanya satu telur inilah yang belum menetas. Para hunter di ruang rapat pun memperhatikan telur itu dengan seksama. Ketua Lee Jitae melanjutkan, saat ini, 99 bayi Gustav tersebut masih dalam pelacakan. Ilshin menatap telur itu dengan sangat cemas. Saat melawan Gustav kemarin, Ilshin hampir meninggal. Dan kini, Gustav memiliki 99 anak yang berkeliaran di dunia. Saat membayangkannya, Ilshin langsung merinding. Tiba-tiba, telur itu bergerak dan membuat salah satu staf asosiasi terkejut. Ilshin mulai panik dan memastikan bahwa penglihatannya tidak salah. Barusan, telur itu benar-benar bergerak. Ketua Lee Jitae juga terkejut. Telur Gustav mulai retak sedikit demi sedikit, membuat semua orang di ruangan itu panik. Perlahan, telur itu mulai retak lagi. Dan saat itu, muncul kepala buaya yang menatap semua orang di ruangan dengan tajam. Dua orang di sana malah terkesima dengan bayi buaya itu dan perlahan mendekatinya. Salah satu dari mereka bahkan ingin membawanya pulang dan membesarkannya. Seolah makhluk buas itu hanyalah hewan peliharaan mungil yang lucu. Namun ketenangan itu hanyalah fata morgana sebelum badai. Buaya itu pun tiba-tiba berbicara dengan bahasa monster yang terdengar asing. Seperti bisikan dari dunia lain yang tak dimengerti oleh siapapun di sana. Tatapannya tertuju lurus ke arah Ilshin. Lalu ia berkata bahwa akhirnya bertemu dengan musuh ibunya. Kalimat itu menusuk seperti panah es yang melesat tepat ke jantung Ilshin. Ia mulai panik, menduga bahwa hanya dirinya yang mampu memahami kata-kata dari bayi buaya tersebut. Seakan mereka terhubung oleh benang takdir yang mencekam. Tanpa aba-aba,
Bayi buaya itu melesat bagaikan kilat menyambar langit malam. Orang-orang di sekitarnya terperangah, gerakannya lebih cepat dari bayangan mereka sendiri. Dalam sekejap mata, makhluk mungil namun mematikan itu sudah berdiri tepat di hadapan Ilshin. Bayi buaya itu kembali berbicara dengan bahasa monster, kali ini disertai amarah membara. Ia mengancam akan menghabisi Ilshin, ingin mencabik-cabiknya seperti kertas rapuh di tangan badai. Baek Yu-hyeon dan para hunter di dekatnya sontak panik, tapi Ilshin berdiri kaku, bukan karena takut, melainkan karena kekaguman. Baginya, waktu seakan melambat, serangan itu kini terlihat seperti daun yang jatuh perlahan ditiup angin musim gugur. Hatinya bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena ia sadar, dirinya kini telah berubah. Ia bukan lagi Ilshin yang dulu. Senyum tipis terukir di wajahnya, lalu ia mengangkat jari telunjuk yang kini berselimut aura. Dengan tenang, ia mengarahkannya ke mulut bayi buaya dan bergumam dalam hati. Sekarang aku adalah dewa kelas rendah. Bagiku, kau tak lebih dari seekor semut yang tersesat. Aura ungu pekat keluar dari tubuh Ilshin seperti kabut neraka yang menelan jiwa. Bayi buaya itu pun gemetar ketakutan, merasakan hawa kematian yang menyelimuti tubuhnya. Namun sebelum bisa bergerak lagi, sebuah hantaman datang menghujam. Seorang pria berambut kuning, bagaikan kilat dari langit murka, menghantam bayi buaya itu dengan kekuatan luar biasa. Ilshin hanya diam membatu. Mina menjerit ketakutan, dan kekacauan pun pecah. Sistem muncul dan memberi penilaian. Nama, Kang Jung Hyeok, Hunter kelas S. Bayi buaya itu mengerang kesakitan, pikirannya dipenuhi rasa takut. Ia ingin melarikan diri seperti tikus yang dikejar kobaran api. Namun belum sempat ia bergerak, seorang hunter lain melesat bagai badai musim dingin, menghantamnya dengan kekuatan penuh. Hunter itu tampak kesal, nyaris tertipu oleh wajah imut si bayi buaya. Sistem kembali memberi notifikasi. Nama, Shin Yu, Hunter kelas S. Bayi buaya itu kini benar-benar tak berdaya. Ia terkapar di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Shin Yu menoleh dan bertanya, memastikan semua orang baik-baik saja. Ilshin masih dalam posisi menunjuk, keringat dingin menetes seperti embun di pagi hari. Ia hanya bisa bersiul lirih, menyesal karena tak sempat menunjukkan kekuatannya. Semua sudah selesai, bahkan sebelum ia bisa bergerak. Ia melirik Kang Jung Hyeok dan bergumam dalam hati. Hunter kelas S, memang dunia yang berbeda. Mina memeluk Miri, tubuhnya masih bergetar seperti dedaunan yang tertiup angin. Miri berusaha menenangkan kakaknya dengan pelukan hangat. Chai Gangsan dan Baek Yu-hyeon memandang bayi buaya itu dengan sorot mata menyala seperti bara api yang siap membakar. Bayi buaya itu, yang kini tak lebih dari makhluk kecil ketakutan, mulai menangis. Suaranya lirih seperti ratapan jiwa yang hilang arah. Ia memanggil dewa, memohon dengan segenap jiwanya agar diselamatkan. Kang Jung Hyeok perlahan berdiri di hadapannya dan bertanya dengan nada dingin, masih hidup? Bayi buaya itu hanya bisa mengangguk panik. Tubuhnya gemetar seperti pasir di tengah badai. Kang Jung Hyeok bersiap menginjaknya, tak menunjukkan belas kasih sedikit pun. Namun, sebelum kakinya menimpa makhluk itu, sebuah suara menahan langkahnya. Seorang pria tua muncul dan menghentikan Kang Jung Hyeok dengan satu tendangan ringan yang penuh wibawa. Pria tua itu meminta untuk berhenti sebentar saja. Sistem memberikan penilaian kepada pria itu. Pria itu bernama Go Sadeuk, Hunter kelas S, Kapten Fire Temple Guild. Pria ini dikenal sebagai satu orang yang mempunyai kekuatan setara dengan satu pasukan. Kang Jung Hyeok bertanya pada Go Sadeuk, mengapa ia mengganggu. Bayi Gustav itu hanya menutup mata karena ketakutan. Go Sadeuk mengatakan bahwa Kang Jung Hyeok tidak boleh melakukan lebih dari ini. Ia menjelaskan bahwa dialah yang akan menghabisi bayi Gustav tersebut dan membawanya kembali ke guild untuk diteliti. Mendengar jawaban itu, Kang Jung Hyeok merasa tidak puas. Ia memaksa Go Sadeuk agar dirinya lah yang menghabisi bayi Gustav itu. Kalau tidak, ia takkan merasa puas. Go Sadeuk hanya tertawa saat mendengar perkataan Kang Jung Hyeok. Ia pun bertanya, sambil meledek, mengapa anak-anak muda zaman sekarang perilakunya sangat kurang? Ucapannya seperti sindiran tajam yang dilemparkan dengan senyum dingin. Tiba-tiba, ruangan rapat bergetar seperti akan terjadi gempa. Getaran itu bukan berasal dari alam, melainkan dari ulah Go Sadeuk. Saat ini, ia sedang mengancam Kang Jung Hyeok dengan kekuatannya. Ia sedikit memamerkan auranya, yang mengumpul di atas kepalanya dan menciptakan semacam dimensi gelap. Dengan tatapan dingin bagai musim dingin tanpa matahari, ia berkata, mungkin anak muda zaman sekarang harus diberi pelajaran dulu baru paham. Sword Demon yang berada di luar ruangan kebingungan, tak mengerti mengapa tiba-tiba terjadi gempa. Miri dan Mina ketakutan, sementara Chai Gangsan penasaran dan bertanya dalam hati,
Apakah pria ini akan memanggil pasukan spiritnya di tempat ini? Cahai Gangsan pun memperingatkan kakek tua itu untuk berhenti membuat ulah di ruang rapat. Go Sadeuk hanya menatap Cahai Gangsan dengan tajam, tanpa sepatah kata pun. Namun tiba-tiba, Kang Jung Hyuk mengaktifkan spirit armornya. Muncul perlengkapan zirah lengkap berwarna emas yang menyelimuti tubuhnya. Cahaya dari zirah itu berkilauan, seperti matahari yang memantul di permukaan pedang. Kang Jung Hyuk ingin menghabisi Go Sadeuk yang ada di hadapannya. Aura mereka saling bertabrakan, menciptakan tekanan di ruangan yang begitu kacau, seperti dua angin badai yang bertabrakan di satu langit. Cahai Gangsan yang melihat itu langsung melerai mereka berdua. Ia memberi nasihat tegas bahwa sesama hunter tidak boleh saling melawan. Namun sepertinya Kang Jung Hyuk masih tidak terima dan berdebat dengan Cahai Gangsan. Ilshin hanya mengamati situasi di sekitarnya. Ia menyenderkan tubuhnya ke kursi dan menyaksikan perkelahian yang seru itu dengan wajah senang, seolah sedang menonton pertunjukan langka yang tak perlu dibayar tiket. Tiba-tiba, Ilshin mendengar suara bayi Gustav yang meminta tolong. Suaranya lemah, namun terdengar jelas di tengah kekacauan. Ilshin pun melirik ke arah bayi Gustav. Bayi itu kini pasrah, matanya berkaca-kaca, dan menangis sambil memohon pertolongan dari seorang dewa. Seperti anak kecil yang terjebak di tengah medan perang, ia hanya bisa berharap pada keajaiban. Sistem kemudian memberikan notifikasi. Anak dari utusan Gustav. Ia adalah seekor buaya jantan. Usia baru 5 menit. Catatan khusus, saat ini dia sangat mati ketakutan. Jika Ilshin menyelamatkannya, sebuah keajaiban kecil dapat terjadi. Ilshin langsung berdiri dengan wajah senang. Ia sangat ingin menyelamatkan bayi Gustav, tetapi pemandangan di hadapannya masih menegangkan. Kang Jung Hyuk dan Go Sadeuk masih saling beradu. Ilshin pun bingung harus melakukan apa. Tiba-tiba, sistem kembali memberikan notifikasi. Dewa kelas rendah, Yu Ilshin. Apakah Anda akan memberikan ampunan kepada monster kecil yang membutuhkan penyelamatan? Ilshin dapat menyelamatkannya tanpa diketahui oleh siapapun. Tanpa pikir panjang, Ilshin langsung memilih tombol, iya. Saat itu juga, bayi Gustav langsung dikelilingi oleh aura hangat, seperti pelindung tak terlihat dari langit. Dalam sekejap, tubuh bayi Gustav menghilang, dibawa oleh sistem milik Ilshin, menuju tempat yang lebih aman, jauh dari hiruk-pikuk dunia manusia. Mereka bertiga yang masih berdebat pun tidak sadar bahwa bayi Gustav telah lenyap dari pandangan, seolah tertelan oleh bayangan. Ilshin panik, pikirannya berlari ke segala arah. Sistem memindahkannya kemana? Tiba-tiba, ponsel di kantung celananya berdering. Ia segera meraihnya dan menatap layar. Matanya membelalak, seakan melihat sesuatu yang tak seharusnya muncul. Dari kejauhan, wanita bertopeng penguin memandangi Ilshin seperti bayangan yang diam-diam mengintai mangsanya. Ternyata, bayi Gustav telah berpindah ke dimensi para semut hitam, di Antrina. Anti sangat terkejut bukan main saat seekor anak buaya tiba-tiba muncul. Bayi Gustav terlihat sangat kebingungan, seperti anak ayam yang terpisah dari induknya. Ilshin menatap layar ponselnya dan bergumam, kenapa jadi kelihatan makin imut, ya? Dengan wajah tegang, Ilshin mengamati sekeliling. Ia seperti orang yang sedang menyembunyikan bara dalam sekam, takut percikan kecil bisa menyalakan kobaran besar. Sementara itu, Go Sadeuk dan Kang Jung Hyuk masih saling adu argumen. Dan Cahai Gangsan di tengah seperti jembatan yang hampir roboh karena dua sisi terus saling tarik-menarik. Ilshin melirik gugup ke arah mereka. Jika bayi Gustav diketahui hilang, bisa-bisa badai besar tak terhindarkan. Namun, ia mencoba tetap tenang. Karena baginya, setiap masalah pasti punya bisa diselesaikan juga. Tiba-tiba, wanita bertopeng penguin sudah berdiri di belakang Ilshin. Kehadirannya bagaikan kabut dingin yang menyelimuti leher di pagi hari. Ilshin terlonjak, keringat dingin menetes seperti embun yang pecah di ujung daun. Ia buru-buru menarik ponselnya, mengira wanita itu telah melihat semuanya. Namun, wanita bertopeng penguin itu hanya menatapnya dengan pandangan kosong penuh tanda tanya. Ia lalu mengalihkan pandangan ke tempat bayi Gustav terakhir terlihat, dan menjadi yang pertama menyadari kehilangannya. Pandangannya kini melirik tajam ke arah Ilshin. Seperti jarum kompas yang tak goyah, tatapan itu membuat Ilshin kehilangan kata. Ia ingin menjelaskan, tapi kata-katanya tercekat di tenggorokan. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya. Ilshin makin gelisah. Apa ini akhir dari hidupku? Pikirnya. Tapi wanita bertopeng penguin hanya mengucapkan satu kalimat singkat, Ping Hai. Lalu ia berbalik, melangkah menjauh tanpa penjelasan apapun. Langkahnya seperti angin musim gugur, tenang, namun menyisakan banyak tanda tanya. Ilshin bengong, dan bertanya-tanya, kenapa sih? Hunter kelas S di Korea rata-rata seperti orang aneh yang tak waras? Belum sempat ia tenang,
Tiba-tiba terdengar ledakan besar dari tembok ruang rapat. Tembok itu jebol. Dari celah reruntuhan, muncul Sword Demon, ibarat petarung legendaris yang datang menembus badai. Ia terlihat khawatir, sebab getaran sebelumnya seperti isyarat bahwa sesuatu buruk sedang terjadi. Tanpa pikir panjang, ia menerobos masuk untuk memastikan keadaan bos Ilshin baik-baik saja. Ilshin tersenyum lebar, bagai orang yang melihat secercah cahaya di tengah kabut. Ia tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Sword Demon bisa jadi penyelamatnya dari kekacauan ini. Shinyo menatap Sword Demon tajam, seperti seseorang yang melihat bayangan masa lalu. Ia menunjuk, "Kau, Kang Geom, kan?" Namun Sword Demon menjawab, "Kau salah orang." Shinyo tak menyerah. "Berhenti berbohong. Aku ini satu-satunya temanmu." Tapi Sword Demon tetap mengelak, "Kau salah orang," ucapnya lagi. Ilshin yang melihat itu pun bertanya-tanya, apakah mereka berdua saling kenal. Namun, Ilshin tidak terlalu peduli karena itu bukan urusannya. Yang ia pikirkan kali ini hanyalah bagaimana menghadapi masalah bayi Gustav yang telah ia curi dengan bantuan sistem. Ilshin kemudian memutar otak dan membuat sebuah drama. Ia melangkah maju dan memarahi Sword Demon karena telah membuat kekacauan. Sword Demon pun heran dengan tingkah Ilshin. Tanpa banyak basa-basi, Ilshin menarik rambut Sword Demon karena berani membuat rusuh di tempat sepenting ini. Seperti orang tua yang menjewer telinga anaknya di depan umum. Ia lalu menyeret Sword Demon keluar dari ruangan rapat sambil mengomel panjang lebar. Sword Demon hanya bisa meminta maaf sambil menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainan favoritnya. Sekejap, perkelahian Kang Jung Hyeok dan Go Sadok terhenti. Mereka menatap Ilshin yang menyeret Sword Demon seperti seorang guru menarik murid bandel. Ketiganya hanya diam, seolah waktu berhenti sejenak. Saat ini, Ilshin masih terus menarik Sword Demon menjauhi ruangan rapat. Langkahnya mantap, meskipun hatinya seperti tali yang ditarik dari dua arah. Sword Demon terus meminta maaf, merasa sangat bersalah karena telah melanggar perintah dari Sword God. Ilshin, yang sebenarnya juga merasa bersalah, menyuruh Sword Demon untuk diam sejenak. Ia berjanji akan menjelaskan semuanya nanti. Dalam hati, Ilshin merasa sangat lega bisa keluar dari ruangan itu. Seperti lolos dari jerat api yang nyaris membakar ujung jubahnya. Sesaat kemudian, terdengar teriakan dari dalam ruangan rapat. Go Sadok berteriak kesal dan bertanya kemana perginya bayi Gustav. Ilshin hanya melirik ke arah ruangan itu dengan ekspresi lega. Namun dadanya terasa sesak. Ia mulai berkeringat dingin, merasa bersalah karena telah membuat Go Sadok dan Kang Jung Hyeok saling menuduh satu sama lain. Suasana itu seperti kobaran api yang siap membakar, dan Ilshin adalah percikan kecil yang memulainya. Tak lama setelah itu, Ilshin pergi ke UKS Academy Hunter. Di sana, ia berbaring santai sendirian di atas kasur UKS, seolah ingin menyingkir sejenak dari dunia yang berisik. Anti pun bersumpah akan membesarkan bayi buaya yang telah dipercayakan oleh Lord Yu Ilshin kepada mereka. Ilshin tersenyum kecil saat mendengar Anti memberi nama bayi itu, Krokodore. Krokodore saat ini berusaha melepaskan pengikat di lehernya, namun kesulitan. Ternyata, Ilshin telah memasang segel sihir yang kuat di lehernya, yang sekilas tampak seperti kalung anjing. Sebuah pengikat yang mungil, tapi memuat kekuatan besar. Ilshin merasa lega karena Anti sudah berjanji akan membesarkan Krokodore dengan baik, seperti seorang ibu angkat yang siap merawat anak dari dunia lain. Namun, Ilshin masih menyimpan satu rasa penasaran. Ia menatap layar ponselnya dan bertanya-tanya, keajaiban kecil seperti apa yang akan aku dapatkan? Jangan-jangan keajaiban itu bukan di ponsel ini, kan? Tiba-tiba, Shinyo muncul dari pintu UKS. Shinyo pun bertanya kepada Ilshin apakah game itu sangat seru. Ilshin pun langsung duduk dan bertanya kepada Shinyo, apa yang membuatnya kemari dan bertemu dengannya. Shinyo menatap Ilshin dengan serius dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus ia tanyakan pada Ilshin. Shinyo tiba-tiba memusatkan aura biru pada tangannya, sorot matanya menatap Ilshin dengan sangat tajam. Ilshin yang melihat itu panik, Ilshin pun bertanya dalam hati, apakah Hunter kelas S tidak bisa mengobrol dengan santai? Setiap bertemu Hunter kelas S, pasti langsung mengaktifkan kemampuannya. Ilshin pun bertanya-tanya apa yang akan ditanyakan oleh Shinyo.